Pemuda miskin penjual koran yang gigih dan tekun selalu laku keras, hingga suatu hari pria kaya yang telah lama memerhatikannya ini merekrutnya sebagai tim marketing perusahaannya. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Pukul 5.30. Fajar masih enggan menampakkan diri sepenuhnya. Langit Jakarta berwarna kelabu. Disayat-sayat cahaya jingga tipis dari ufuk timur. Di sebuah ruang kontrakan berukuran 3x3 meter di Gang Sempit Rawajati, Guntur, 22, sudah bersiap. Ritual paginya tak pernah berubah. Mengambil air wudhu, sholat subuh berjamaah dengan ayahnya yang terbaring di kasur lipat, lalu menyiapkan 2 termos besar, satu berisi kopi hitam pahit untuk dirinya, satu berisi air jahe hangat untuk ayahnya. Hati-hati di jalan, Gur, suara Pak Soleh, ayahnya, parau dan diselingi batuk-batuk kecil. Badannya yang dulu kekar kini tinggal kulit pembalut tulang. Insya Allah, yah, obatnya sudah saya taruh di sini. Minum habis makan bubur yang Rina masak, ucap Guntur sambil merapikan selimut tipis yang menutupi tubuh ayahnya. Matanya, yang biasanya berapi-api penuh semangat, sejenak memendam kesedihan mendalam. Adiknya, Rina, 17, sudah sibuk di bilik kecil yang berfungsi sebagai dapur. "Kak, nasi sama tempe orek buat bekal," katanya, menyodorkan bungkusan daun pisang. "Makasih, Rin. Jagain ayah ya." Guntur mengusap kepala adiknya. Tanggung jawab yang berat untuk seusianya terpikul di pundak mereka berdua. Pukul 6, ia sudah sampai di depot koran. Udara pagi yang seharusnya segar, sudah tercampur aroma bensin dan debu. "Mantap, Guntur paling awal lagi," sapa Pak Rudi, pemilik depot, sambil menyerahkan 2 tumpukan koran yang diikat tali rafia. The Jakarta Post, Kompas, Bisnis Indonesia, Koran Tempo. Total sekitar 150 eksemplar. Berat, tapi sudah jadi bagian dari otot lengannya yang kekar. "Harus, Pak, rebut posisi strategis," jawab Guntur sambil memasang tumpukan koran di atas sepeda ontelnya yang sudah dimodifikasi dengan keranjang besi besar. Perjalanan ke perempatan Sudirman Kebon Sirih, kantornya, memakan waktu 30 menit. Dia sudah hafal setiap polisi tidur, setiap lubang di jalan. Pukul 6.45, dia sudah berdiri di sana. Perempatan itu adalah panggungnya. Lampu merah yang berdurasi 90 detik adalah waktu emasnya. Dia mulai menata gerainya. Koran dibuka halaman depannya, ditata berdasarkan jenis. Dia juga menyiapkan recehan kembalian di saku celana, cepat diakses. Senjata utamanya adalah senyum dan teriakan yang informatif. Kompas. Headline: Proyek tol laut ditambah. The Jakarta Post. BI pertahankan suku bunga. "Ada yang butuh panduan investasi hari ini?" teriaknya. Suaranya membahana mengalahkan deru mesin kendaraan. Matanya seperti kamera pengintai, memindai setiap mobil. Mobil mewah biasanya target The Jakarta Post atau Bisnis Indonesia. Mobil keluarga cenderung suka Kompas atau Tempo. Taksi online sering beli koran ringan. Dia sudah menghafal plat nomor beberapa pelanggan tetap. Pukul 7.15 tepat. Sebuah Mercedes-Benz S-Class hitam legam, dengan kaca film gelap, meluncur pelan dan berhenti persis di depan Guntur. Ini ritual. Setiap hari, sopirnya, seorang bapak parubaya bernama Pak Joko, sudah membuka kaca. "Pagi, Mas. 1 post, 1 Kompas seperti biasa," ucap Pak Joko sambil menyodorkan uang pas. "Pagi, Pak Joko. Ini korannya. Hati-hati di jalan, macet di Senayan katanya lagi parah," balas Guntur sambil menyodorkan koran dan kembalian. Dia menyelipkan informasi kecil, nilai tambah untuk pelanggan setianya. Dari balik kaca belakang yang gelap, sepasang mata sedang mengamatinya dengan saksama. Dialah Yadi Prasetyo, 47, CEO Arta Kencana Group, konglomerasi dengan bisnis dari properti hingga retail. Pak Yadi bukan tipe orang yang percaya pada kebetulan. Selama 3 bulan berturut-turut, dalam perjalanannya ke kantor, ia melihat pemuda ini konsisten, terlatih, dan yang menarik, cerdas. Dia menyaksikan bagaimana Guntur menangani pelanggan marah dengan kepala dingin,
Bagaimana dia mengingat preferensi orang, dan bagaimana matanya selalu berbinar, bukan karena uang, tapi seolah setiap koran yang terjual adalah sebuah kemenangan kecil. Hari ini, Pak Yadi memerhatikan sesuatu yang berbeda. Saat lampu hijau hampir menyala, seorang pengendara motor mencoba menerobos dan hampir menabrak Guntur yang sedang mengambil uang dari pengendara lain. Dengan refleks cepat, Guntur menghindar, tetapi tumpukan koran di tangannya terjatuh. Tanpa panik, bahkan sambil masih menyodorkan kembalian, Guntur segera memunguti koran-koran itu, melap debu halus yang menempel dengan sapu tangan lusuh dari sakunya, lalu menatanya kembali, semua dalam hitungan detik sebelum lampu hijau berikutnya. Tangguh, gumam Pak Yadi dalam hati. Sebuah senyum tipis mengembang di bibirnya. Di dunia bisnisnya yang penuh dengan lulusan emba dan orang-orang berbasis data, ada sesuatu yang sangat manusiawi dan real tentang pemuda penjual koran ini. Ia membuka notes kecil di tabletnya dan mengetik, "Proyek observasi, Guntur, penjual koran Sudirman Kebon Sirih. Parameter, ketekunan, A. Kecerdasan interpersonal, B. Daya tahan, A. Potensi, untuk dieksplorasi lebih lanjut." Sementara itu, Guntur, yang sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi subjek studi, menarik napas dalam. Masih ada 100 lebih koran lagi yang harus terjual sebelum pukul 10. Dia mengusap keringat di dahinya, melirik jam tangan plastiknya yang murah. Lalu, dengan energi yang seolah tak pernah habis, teriaknya kembali bergema. Koran, berita segar. Jangan sampai ketinggalan info pasar buat usaha Bapak Ibu. Lampu merah kembali menyala. Ratusan mobil berhenti. Dan bagi Guntur, ini adalah babak baru dari pertarungan hariannya di perempatan nasib ini. Sebuah pertempuran untuk bertahan hidup. Satu lembar koran demi satu lembar koran. Dia tak tahu bahwa salah satu mobil yang berhenti itu membawa seseorang yang sedang mempertimbangkan untuk memberinya senjata yang jauh lebih besar untuk bertarung di arena kehidupan yang sesungguhnya. Pukul 13 terik menggigit kulit. Guntur mengayuh sepeda ontelnya yang lebih ringan. Hanya tersisa beberapa eksemplar koran Nietzsche yang biasanya laku sore hari, melintasi jalanan Jakarta yang masih sibuk. Tas kain terpal di pundaknya berisi dua hal. Sisa koran dan uang hasil penjualan pagi yang digulung rapi dalam plastik klip bekas. Di dadanya, ada beban yang jauh lebih berat. Ia membelok ke sebuah gang di daerah Rawajati. Suasana berubah drastis dari kemewahan Sudirman. Gang sempit, dipadati rumah kontrakan berhimpitan. Cucian bergantungan di atas kepala, percakapan ibu-ibu, dan teriakan anak-anak bermain menjadi soundtrack keseharian. Bau anyir got bercampur aroma masakan sederhana. Guntur berhenti di depan pintu kayu lapuk bernomor 17. "Saya pulang. Yah, Rin," panggilnya mencoba menyembunyikan kelelahan. Rina membukakan pintu. Wajahnya yang mirip dengan Guntur, dengan mata besar yang cerdas, tampak cemas. "Ayah tadi batuk-batuk lumayan keras. Kak, baru reda." Guntur mengangguk. Hatinya tercekat. Ia meletakkan sepeda di dalam, tidak ada halaman, langsung masuk ke ruang utama yang sekaligus berfungsi sebagai kamar tidur dan ruang tamu. Di atas kasur lipat yang sudah amat tua, terbaring Pak Soleh, 52. Wajahnya keriput didera penyakit dan kekhawatiran. Napasnya terdengar berat, seperti ada desir pasir di dalam dada. Dulu, ia adalah kuli bangunan yang tangguh, bisa mengangkat sak semen sendirian. Kini, tulang-tulangnya seakan menonjol ingin menembus kulitnya yang pucat. "Gimana hasil hari ini, Gur?" tanya Pak Soleh, suaranya parau. "Alhamdulillah, lumayan, yah, hampir habis semua," jawab Guntur duduk di tikar lusuh di samping kasur. Ia mengeluarkan gulungan uang dari plastik. "Ini untuk beli obat minggu ini, bayar listrik, dan buat beli beras." Dengan teliti, Guntur menghitung. Hasil penjualan hari ini, Rp187.500. Ia memisahkan Rp75.000 untuk 1 minggu obat TBC ayahnya, yang sebenarnya tidak cukup untuk dosis lengkap, harus pintar-pintar membagi. Rp50.000 untuk bayar listrik token. Rp40.000 untuk beli beras dan telur. Sisa Rp22.500. Ia ambil Rp2.500. "Ini buat jajan Rina," bisiknya pada adiknya. "Lalu sisanya, Rp20.000,
Ia simpan di kaleng bekas biskuit yang disembunyikan di balik genteng, tabungan darurat untuk kemungkinan buruk. Kamu ambil buat ongkos dan makan siangmu sendiri mana, Gur? Tanya Pak Soleh, matanya sembab. Sudah saya ambil tadi pagi. Yah, bohong Guntur halus. Kenyataannya, ia hanya minat kopi dari termos dan bekal nasi tempe orek dari Rina. Uang makan siang sering ia korbankan untuk menambah dosis obat, atau membelikan Rina buku bekas untuk sekolah. Rina yang memahami, hanya menunduk. Ia pergi ke dapur, hanya sebuah kompor gas tunggal dan lemari kayu, untuk menghangatkan sayur bayam dan tempe sisa pagi untuk makan siang. Sore itu, sementara Rina pergi ke penjahit langganannya mengambil bahan seragam untuk dijahit, Guntur punya ritual lain. Ia mengambil sisa koran yang tidak laku, biasanya edisi hari sebelumnya yang cacat atau lecek. Di bawah cahaya lampu neon 5 watt yang redup, ia membacanya. Bukan bagian hiburan atau olahraga, tapi bagian bisnis dan ekonomi. Tangannya yang kasar membalik halaman dengan hormat. Matanya menelusuri artikel tentang strategi marketing FMCG, analisis pasar properti, profil pengusaha startup. Ia menggarisbawahi istilah-istilah asing dengan pensil 2B yang pendek, market share, disruptive innovation, brand equity. Kadang ia tak paham sepenuhnya, tapi ia rajin. Ia punya buku catatan kecil dari kertas bekas, diisi dengan kata-kata mutiara dari kolom motivasi atau ringkasan berita ekonomi yang ia anggap penting. Ngapain sih, Gur? Baca-baca gituan? Nggak ada gunanya buat kita. Suatu kali Pak Soleh bertanya, heran. Buat pengetahuan, yah, siapa tahu nanti. Jawab Guntur, suaranya penuh harap yang tertahan. Mimpilah, nak. Bapak dulu juga mimpi punya usaha sendiri. Tapi hidup keras. Kesehatan mahal. Jangan jadi seperti bapak. Kalimat itu seperti pisau di hati Guntur. Ia melihat bola mata ayahnya yang memudar, menyimpan kegagalan dan kepahitan. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin nekat. Ia tak mau nasibnya sama. Koran-koran ini adalah jendela satu-satunya. Dari sini ia belajar bagaimana orang membangun sesuatu, bagaimana uang berputar, bagaimana kesempatan diciptakan. Tiba-tiba, batuk Pak Soleh mengguncang hebat. Guntur segera membantu ayahnya duduk, mengusap-usap punggungnya yang kurus. Setelah reda, di serbet kain terlihat noda darah kecil. Yah, besok kita harus ke puskesmas lagi untuk kontrol, ucap Guntur, mencoba tenang padahal dadanya panik. Untuk apa? Cuma buang-buang duit. Obat yang sekarang aja nggak mempan. Jangan bilang gitu. Harus diobati. Malam itu, setelah Rina pulang dengan upah menjahit yang tak seberapa dan mereka makan malam seadanya, Guntur terbaring di tikar di lantai. Langit-langit rumahnya penuh dengan remang-remang dan jejak air hujan. Pikirannya melayang ke mobil Mercedes hitam tadi pagi. Sosok di balik kaca gelap itu. Dunia yang begitu asing, begitu jauh. Apakah orang seperti itu pernah merasakan kelaparan? Atau takut karena uang obat tidak cukup? Ia mengepalkan tangan. Lelah fisiknya luar biasa, tapi api di hatinya belum padam. Ia ingat satu kalimat dari koran yang ia baca minggu lalu, kesempatan seringkali menyamar sebagai kerja keras. Besok, pukul 5.30, ia akan bangun lagi. Menjual koran lagi. Bertarung lagi. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk suatu hari nanti, bisa membaca koran bukan sebagai barang jualan, tapi sebagai peta untuk mengarungi dunia yang lebih luas. Dan beban di balik senyum lantangnya di perempatan jalan, adalah bahan bakar bagi semua mimpinya yang belum terucap. Pukul 6.55. Ruang kerja pribadi Pak Yadi di lantai 40 gedung Arta Kencana masih sepi. Dari balik kaca dinding yang menghadap ke arah barat, sebagian besar Jakarta terlihat seperti miniatur. Tapi matanya tidak tertuju ke kejauhan. Melalui tablet di tangannya, ia mengamati live feed dari dashboard mobilnya yang sedang dalam perjalanan. Kamera depan merekam jalanan, dan sosok Guntur sudah terlihat di kejauhan, sedang menyusun korannya. Sudah di posisi, Pak. Suara Pak Joko, sopirnya, terdengar dari interkom mobil. Baik. Lanjutkan seperti biasa, jawab Pak Yadi singkat. Ini bukan sekadar kebiasaan. Bagi Pak Yadi, ini adalah ritual observasi. Sebagai seorang yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol,
Dulu hanya seorang kernet di toko material sebelum akhirnya jadi pemilik. Ia percaya pada karakter. Dan karakter, menurutnya, paling murni terlihat dalam konsistensi menghadapi rutinitas yang keras. Mobil Mercedes hitam meluncur pelan memasuki jalur lambat Sudirman. Pukul 7.14. Pak Yadi mengalihkan pandangan dari tablet ke jendela mobil langsung. Ia turunkan kaca sedikit. Seperti biasa, Guntur sudah bersiap di posisinya. Tapi pagi ini berbeda. Hujan rintik-rintik mulai turun. Penjual koran lain di perempatan itu sudah berhamburan mencari tempat berteduh. Tapi Guntur tidak. Pak Yadi memperhatikan dengan seksama. Guntur dengan cepat mengeluarkan ponco plastik transparan dari tas terpalnya. Ia memakainya, lalu, dan ini yang menarik perhatian Pak Yadi, ia mengeluarkan beberapa lembar plastik besar bekas kemasan koran. Setiap bundel koran ia bungkus rapi dengan plastik itu sebelum ditaruh kembali di keranjang sepedanya. Ia bahkan menyiapkan beberapa plastik ekstra di tangannya. Koran, dilapisin plastik biar nggak basah, teriak Guntur, suaranya tetap lantang meski terhalang rintik hujan. Mobil Pak Yadi berhenti. Pak Joko membuka kaca. Pagi, Mas. 1 Post, 1 Kompas. Pagi, Pak Joko. Hati-hati, jalannya licin nih. Balas Guntur sambil menyodorkan 2 koran yang sudah terbungkus plastik tipis. Prosesnya tetap cepat, rapi. Saat mobil mulai melaju lagi, Pak Yadi bertanya melalui interkom. Joko, menurutmu, pemuda itu sudah berapa lama jualan di situ? Kurang lebih setahun saya perhatiin, Pak. Tapi katanya sama penjual koran lain, dia sudah 5 tahunan. 5 tahun. Gumam Pak Yadi. Pernah lihat dia melakukan hal yang tidak jujur? Pak Joko terdiam sebentar. Justru sebaliknya, Pak. Dulu sekali, waktu pertama kali saya jadi sopir Bapak, saya pernah lihat dia mengembalikan dompet yang jatuh dari mobil. Dia tungguin hampir sejam sampai pemiliknya balik. Pak Yadi mengangkat alis. Dompetnya berisi apa? Katanya ada kartu-kartu penting dan uang lumayan. Pak, beberapa juta. Dia kembalikan semua. Dan dia tidak minta imbalan. Katanya tidak, Pak. Cuma bilang, sama-sama. Cerita itu membuat Pak Yadi semakin penasaran. Di dunia bisnisnya, kejujuran seringkali adalah komoditas yang mahal. Banyak orang berpendidikan tinggi yang licik, dan banyak yang tak berpendidikan justru punya integritas baja. Kombinasi yang langka. Hari-hari berikutnya, observasi Pak Yadi menjadi lebih detail. Ia membuat catatan mental, bahkan kadang fisik di notes tabletnya. Hari ke-12 observasi intensif, Guntur kedatangan ibu-ibu dengan anak kecil yang menangis. Alih-alih buru-buru melayani mobil, Guntur mengambil secari kertas dari tasnya, melipatnya cepat menjadi bentuk burung, dan memberikannya pada anak kecil itu. Anak itu berhenti menangis. Ibunya tersenyum lega, membeli 2 koran sekaligus. Hari ke-18 seorang eksekutif muda di mobil mewah terlihat buru-buru dan kesal. Guntur, setelah menyerahkan koran, berkata, "Maaf, Pak. Tadi saya dengar dari pembeli lain, ada demo besar di jalanan menuju Kuningan. Mungkin lebih aman lewat jalur dalam." Eksekutif itu awalnya sinis, tapi kemudian mengangguk, mengucapkan terima kasih. Hari ke-25 cuaca panas terik. Guntur terlihat membagikan air mineral kemasan gelas pada pengemis tua yang biasa mangkal di bawah jembatan penyeberangan. Air itu jelas dari kantongnya sendiri. Pak Yadi mulai melihat pola. Ini bukan sekadar penjual koran. Ini adalah natural marketer dan relationship builder. Guntur memahami bahwa ia tidak hanya menjual kertas dan tinta, tapi juga solusi, informasi, dan bahkan kebaikan kecil. Ia membangun ekosistem mikro di perempatan itu, sebuah jaringan kepercayaan dengan pembeli tetap, bahkan dengan pesaingnya. Ia pernah dilihat Pak Yadi meminjamkan tali rafia pada penjual koran lain yang talinya putus. Suatu sore, di kantornya yang megah, Pak Yadi berbicara dengan dirut HRD-nya, Ibu Maya. "Saya butuh talenta baru di tim marketing junior. Seseorang yang benar-benar memahami manusia, bukan sekadar teori. Kami sudah siapkan beberapa kandidat lulusan terbaik, Pak. Ada dari UI, ITB." "Bukan itu yang saya maksud," potong Pak Yadi.
Saya ingin seseorang dari luar kotak. Seseorang yang sekolahnya adalah jalanan. Ibu Maya terlihat bingung. Maksud Bapak? Belum saatnya. Tapi percayalah, kadang batu permata tidak ditemukan di toko perhiasan, tapi di sungai yang berlumpur. Malam itu, sebelum pulang, Pak Yadi berdiri lagi di depan kaca dindingnya. Lampu-lampu kota mulai berpendar. Di kejauhan, ia bisa membayangkan perempatan Sudirman Kebon Sirih, kini sudah sepi. Tapi bayangan sosok Guntur, dengan ponco plastiknya dan senyum tak pernah padam, terpampang jelas di pikirannya. Ada sesuatu yang tulus dalam perjuangan pemuda itu. Sebuah energi yang sudah lama hilang dari banyak karyawannya yang terlihat sempurna di atas kertas. Pak Yadi teringat dirinya 25 tahun lalu, menjual aksesoris motor dari rumah ke rumah, ditolak, dihina, tapi terus bangkit. Bertahanlah, nak, bisiknya pada udara malam, seolah-olah bisikan itu bisa sampai ke telinga Guntur di kontrakan sempitnya. Kesabaranmu sedang diuji, dan pengujianmu sedang diamati. Ia memutuskan untuk melakukan pendekatan. Tapi tidak sekarang. Ia ingin menguji lebih jauh. Ia ingin melihat seberapa dalam integritas Guntur, seberapa kuat ketahanannya, dan yang paling penting, apakah dalam dirinya ada api untuk belajar, untuk tumbuh, ataukah ia sudah nyaman dengan zona amannya sebagai penjual koran yang sukses? Pemandangan rutin itu bagi Pak Yadi bukan lagi sekadar pemandangan. Itu adalah laboratorium hidup tentang karakter manusia. Dan subjek penelitiannya, tanpa sadar, sedang memberikan presentasi terbaiknya setiap pagi, di antara asap knalpot dan terik matahari Jakarta. Senin pagi itu, udara terasa lebih pengap dari biasanya. Guntur sudah berada di posisinya sejak pukul 6.30. Matanya sedikit sembab karena semalam begadang menemani ayahnya yang batuk tak henti. Tapi begitu kaki melangkah ke lapaknya, semua kelelahan seolah tersimpan rapat. Senyumnya tetap terpasang. Teriakannya tetap membahana. Koran. Headline pagi ini, inflasi terkendali, peluang usaha UMKM makin terbuka. Pukul 7.10, sebelum mobil kesayangan Pak Yadi muncul, sebuah Toyota Alphard putih berhenti di depan Guntur. Kaca depan terbuka, memperlihatkan seorang wanita muda, mungkin pertengahan 30-an, dengan dandanan rapi, rambut disanggul rapat, dan memakai kacamata frameles yang membuatnya terlihat tegas. Dia sedang sibuk berbicara melalui handsfree di telinganya. Iya, Bu Direktur, saya sedang di jalan. Laporan analisis kreditnya sudah di email saya. Tunggu sebentar, ujarnya, lalu menoleh ke Guntur. Beri saya satu Bisnis Indonesia dan satu The Jakarta Post. Suaranya singkat, efisien. Guntur segera menyodorkan kedua koran. Ini, Bu. Silakan. Wanita itu mengambil koran dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengeluarkan dompet kulit hitam dari tas Hermes di kursi penumpang. Tanpa melihat, ia menyodorkan selembar uang merah, Rp100.000, langsung kembali fokus pada pembicaraan teleponnya. Maaf, Bu Direktur tadi, jadi mengenai analisis risiko proyek tersebut. Guntur memegang uang itu. Harga dua koran itu totalnya Rp22.000. Ia harus mengembalikan Rp78.000. Tapi wanita itu sudah menutup kacanya dan mobil mulai melaju perlahan karena lampu hijau hampir menyala. Bu, kembaliannya, teriak Guntur, mengetuk kaca mobil ringan. Wanita itu terlihat kesal diganggu. Ia turunkan kaca beberapa senti. Apa? Kembaliannya, Bu. Rp78.000. Ini uangnya. Dengan gerakan cepat, Guntur menghitung uang kembalian. 2 lembar Rp20.000, 3 lembar Rp10.000, dan 1 lembar Rp5.000, plus receh Rp3.000. Ia sodorkan melalui celah kaca. Wanita itu terhenti dari pembicaraannya. Ekspresi kesalnya berubah menjadi keheranan, lalu kekaguman. Ia menerima uang itu, memandang Guntur sekilas. Terima kasih, ucapnya, kali ini lebih hangat. Sebelum kaca kembali naik dan Alphard itu melesat. Guntur menghela napas lega. Uang Rp100.000 itu setara dengan hampir 2 hari penjualannya. Godaan untuk menyimpan sebagian tentu ada. Apalagi mengingat kebutuhan obat ayahnya yang semakin mendesak. Tapi prinsip yang ditanamkan almarhum ibunya, bahwa rezeki yang haram akan memutus berkah, terdengar jelas di kepalanya.
Tidak jauh di belakang, dari dalam Mercedes hitam, seluruh adegan itu terekam dengan jelas oleh Pak Yadi. Matanya tak berkedip sejak mobil Alphard berhenti. Ia melihat uang merah yang disodorkan. Ia melihat wanita sibuk itu. Dan yang paling penting, ia melihat reaksi Guntur. Tidak ada keraguan. Tidak ada jeda untuk berpikir. Hanya refleks alami untuk mengembalikan apa yang bukan haknya. "Joko, kamu lihat itu?" tanya Pak Yadi. Suaranya datar namun ada nada kepuasan. "Lihat, Pak." Langsung dikembalikan. Wanita di Alphard itu siapa? Wajahnya familiar. Itu Ibu Dian Sartika, Pak. Direktur kredit di Bank Mandiri Cabang Sudirman. Saya pernah antar Bapak meeting dengannya setahun lalu. Pak Yadi mengangguk perlahan. Jadi, ujian kejujuran Guntur hari ini disaksikan oleh salah satu bankir senior di Jakarta. Sungguh ironis yang menarik. "Joko, besok, coba kamu obrol lebih lama dengan Guntur. Tanyakan tentang keluarganya, tentang pendidikannya. Tapi jangan terlalu menginterogasi. Santai saja." "Siap, Pak." Namun, cerita tentang ujian kejujuran itu tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, pukul 7.15 seperti biasa, Alphard putih itu kembali muncul. Kali ini, mobilnya berhenti lebih lama. Ibu Dian turunkan kaca sepenuhnya. Senyumnya ramah. "Selamat pagi," sapanya pada Guntur. "Selamat pagi, Bu. Bisnis Indonesia dan Jakarta Post lagi," tebak Guntur. "Tepat sekali. Kamu punya memori yang bagus." Ibu Dian membayar dengan uang pas kali ini. Saat menerima koran, dia juga menyodorkan sebuah kartu nama. "Namaku Dian. Aku manajer di sebuah bank. Kalau kamu suatu hari butuh informasi tentang pinjaman usaha kecil, atau sekadar butuh saran keuangan, jangan ragu hubungi saya." Guntur terkejut, menerima kartu nama yang elegan itu dengan dua tangan. "Terima kasih banyak, Bu. Saya Guntur." "Saya tahu. Saya tanya ke penjual koran lain kemarin." Ibu Dian memandangnya penuh rasa hormat. "Kejujuran seperti kamu langka, Guntur. Pertahankan." Mobilnya pun pergi, meninggalkan Guntur yang masih terdiam memandangi kartu nama di tangannya. Dari Mercedes hitam di belakang, Pak Yadi menyaksikan pertukaran kartu nama itu. Sebuah senyum tipis, yang hampir tidak pernah terlihat di wajahnya, mengembang. Bagus, pikirnya. Karakter yang baik menarik orang-orang baik. Ibu Dian dikenal sebagai bankir yang sangat selektif dan profesional. Jika dia memberi kartu nama pada seorang penjual koran, itu berarti dia melihat sesuatu yang sangat istimewa. Namun, pukul 9 pagi itu, ujian sebenarnya datang. Setelah jam sibuk berlalu, Guntur sedang menghitung sisa koran saat seorang lelaki berpakaian lusuh, berbau alkohol, mendekat. "Bos, bantu gue dong. Anak gue di rumah sakit butuh darah. Nih suratnya." Lelaki itu menyodorkan selembar kertas kop rumah sakit yang terlihat usang dan kusut. "Gue butuh duit buat taksi dan buat beli makan. Bantuin ya, bos, secukupnya." Guntur memandang lelaki itu. Matanya penglihatannya sudah tajam membaca orang. Surat itu terlihat palsu. Bau alkoholnya kuat. Tapi, bagaimana jika ceritanya benar? Bagaimana jika ada anak yang benar-benar butuh pertolongan? Dilema. Dari kejauhan, Pak Yadi yang kebetulan mobilnya sedang melintas kembali dari meeting pagi yang dibatalkan, melihat adegan ini. Ia meminta Pak Joko berhenti di pinggir jalan, agak tersembunyi. "Mari kita lihat," bisiknya. Guntur mengambil keputusan. Ia merogoh saku, mengambil uang Rp10.000, uang makan siangnya. "Ini, Bang, buat transport. Tapi untuk darah, lebih baik Bang ke puskesmas, gratis. Dan kalau boleh saran, uangnya jangan dibelikan yang lain." Lelaki itu langsung merebut uangnya, mengangguk cepat, lalu pergi tanpa kata terima kasih. Beberapa menit kemudian, dari balik jembatan penyeberangan, Pak Yadi dan Pak Joko melihat lelaki tadi membeli sebotol minuman keras murah di warung. Pak Joko menggeleng. "Kasihan, uangnya dimanfaatkan begitu, Pak." Tapi Pak Yadi justru melihatnya berbeda. "Guntur tahu itu mungkin penipu, Joko.
Tapi dia tetap memberi. Itu bukan naif. Itu adalah prinsip. Dia memilih untuk berbuat baik, terlepas dari apakah orang lain akan membalas kebaikannya atau menyalahgunakannya. Itu namanya integritas tanpa syarat. Pak Yadi menatap sosok Guntur yang kini sedang duduk leseh di pinggir trotoar, mungkin menyesali uang makan siangnya yang hilang. Tapi wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kelelahan dan penerimaan. Karakter dibentuk dalam pilihan-pilihan kecil sehari-hari, gumam Pak Yadi, lebih pada dirinya sendiri. Dan dalam setiap pilihan, pemuda itu memilih jalan yang lurus, meski jalan itu lebih berbatu. Hari itu, Pak Yadi kembali ke kantor dengan keyakinan yang menguat. Bukan hanya tentang kejujuran Guntur dalam hal uang, tetapi tentang kompas moralnya yang tak tergoyahkan. Di dunia bisnis yang sering abu-abu, memiliki orang dengan kompas yang jelas seperti itu adalah aset yang tak ternilai. Sementara itu, Guntur, dengan perut yang mulai keroncongan, hanya bisa memandang kartu nama Ibu Dian dan berharap suatu hari ia punya usaha yang layak untuk meminta saran keuangan. Ujian kejujuran hari itu meninggalkan rasa lapar di perutnya, tapi juga kepuasan sunyi di hatinya, keyakinan bahwa ia masih bisa memegang kendali atas satu hal di hidupnya yang penuh ketidakpastian, karakternya sendiri. Pukul 7.10 esok paginya, Mercedes hitam meluncur lebih lambat dari biasanya menuju perempatan Sudirman Kebon Sirih. Di dalamnya, Pak Yadi sudah memberikan petunjuk jelas kepada Pak Joko. Jangan terkesan menginterogasi. Mulai dari obrolan ringan tentang cuaca, lalu selipkan pertanyaan tentang keluarganya. Saya ingin tahu motivasinya, bukan hanya datanya. Paham, Pak. Saya akan coba, jawab Pak Joko sambil mengatur nafas. Tugas ini terasa lebih menegangkan daripada menyetir di jalanan Jakarta yang chaos. Mobil berhenti tepat di depan Guntur yang sedang melayani seorang pengendara ojek online. Pak Joko turunkan kaca, menunggu dengan sabar. Ini pertama kalinya ia tidak langsung memesan. Guntur, setelah menerima uang dari pelanggan sebelumnya, segera menghampiri. Pagi, Pak Joko. Pos dan Kompas seperti biasa? Tanyanya ramah, sambil mengambil kedua koran itu dari keranjang. Pagi, Mas Guntur. Iya, seperti biasa, jawab Pak Joko, menyodorkan uang pas. Tapi kali ini, ia tidak langsung menarik tangannya. Cuaca akhir-akhir ini panas banget ya, Mas? Untung pagi ini masih adem. Guntur tersenyum, sambil menata uang kembalian di tangannya. Iya, Pak. Tapi kata berita kemarin, siang nanti bisa hujan lebat. Bapak kalau ke arah Kuningan, mesti hati-hati, drainase di sana lagi macet. Cerdas, pikir Pak Joko. Masih menyelipkan informasi berguna. Wah, makasih infonya. Bener juga, kemarin sempat kehujanan di jalan. Mas Guntur sendiri, gak takut kehujanan tiap hari jualan di sini? Sudah biasa, Pak. Sedia ponco dan plastik, jawab Guntur sambil menunjuk tas terpalnya. Lagi pula, hujan malah kadang bikin orang lama di mobil, jadi ada waktu buat lihat-lihat koran. Pak Joko terkekeh. Logikanya sederhana tapi masuk akal. Pintar juga. Sudah berapa lama jualan di sini, Mas? 5 tahun lebih dikit, Pak. Sejak lulus SMA. Oh, sudah SMA. Kenapa nggak lanjut kuliah? Pintar kayak Mas Guntur. Senyum di wajah Guntur sedikit memudar, tapi tidak hilang. Kondisi keluarga nggak memungkinkan, Pak. Ayah sakit, jadi harus cari nafkah. Pak Joko mengangguk perlahan, mencoba menempatkan ekspresi simpati yang tulus. Wah, berat juga ya. Tapi semangatnya luar biasa. Tiap pagi saya lihat selalu ceria. Alhamdulillah, Pak. Bersyukur masih bisa kerja, masih sehat, jawab Guntur dengan rendah hati. Tapi matanya yang biasanya berbinar, sejenak menerawang ke kejauhan, seolah mengingat sesuatu yang berat. Kalau boleh tahu, ayahnya sakit apa, Mas? EBC, Pak. Sudah lama. Butuh obat rutin. Pak Joko merasa dadanya sesak. Informasi ini persis seperti laporan background check sederhana yang diperoleh Pak Yadi. Semoga lekas sembuh ya. Ada berapa saudara? 1 adik cewek, masih SMA. Ibu sudah meninggal waktu saya kecil.
Obrolan terasa semakin dalam. Lampu hijau sudah menyala beberapa kali, tapi mobil di belakang Mercedes tidak berani membunyikan klakson, mungkin mengenali mobil sang CEO. Mas Guntur sendiri, kalau ada kesempatan kuliah, mau ambil jurusan apa? Tanya Pak Joko, mencoba menggali lebih dalam impian yang mungkin tersimpan. Guntur terdiam sebentar, menatap koran-koran di tangannya. Ekonomi atau manajemen, Pak? Saya suka baca bagian bisnis di koran ini, ujarnya sambil menepuk-nepuk halaman depan The Jakarta Post. Tapi ya, impian saja dulu. Sekarang yang penting bisa menghidupi keluarga. Suara klakson dari mobil jauh di belakang akhirnya terdengar, mengingatkan bahwa lampu hijau sedang menyala. Wah, saya telat nih. Makasih ngobrolnya, Mas Guntur. Semoga hari ini lancar jualannya. Terima kasih, Pak Joko. Hati-hati di jalan. Mobil Mercedes pun melaju. Di dalam, Pak Yadi yang mendengarkan seluruh percakapan melalui intercom yang disetel open microphone, duduk diam. Ekspresinya serius. Bagaimana menurutmu, Joko? Tanyanya setelah beberapa saat. Tulus, Pak, dan kuat. Nggak banyak mengeluh meski bebannya berat. Yang menarik, dia masih punya impian kuliah. Dan perhatikan bagaimana dia menjawab, kata Pak Yadi analitis. Dia tidak menjadikan kemiskinannya sebagai senjata untuk menarik belas kasihan. Dia hanya menyatakan fakta. Itu tanda harga diri yang tinggi. Sekarang saya mengerti kenapa Bapak tertarik padanya, Pak. Bukan sekadar tertarik, Joko. Saya sedang menilai apakah dia layak diinvestasikan. Pendidikan formal bisa diajari. Tapi karakter seperti itu bawaan lahir atau tempaan hidup yang sangat keras. Hari-hari berikutnya, obrolan ringan antara Pak Joko dan Guntur menjadi rutinitas baru. Kadang hanya 30 detik, kadang 2 menit jika lalu lintas sedang lengang. Topiknya beragam, dari prediksi tim sepak bola, harga sembako, sampai perkembangan startup teknologi yang ramai di koran. Suatu pagi, Pak Joko iseng bertanya, Mas Guntur, dari semua koran yang dijual, yang paling laku yang mana? Tergantung jamnya, Pak. Pagi-pagi sekali, Kompas dan Pos laris karena eksekutif. Tapi jam 9 ke atas, koran olahraga dan cerita ringan lebih laku. Saya harus tahu pola pembeli. Lalu, koran yang mana isinya paling kamu suka? Guntur tersenyum lebar. The Jakarta Post, Pak. Bahasanya Inggris sih, jadi agak susah. Tapi analisis ekonominya dalam. Saya kadang bawa kamus kecil, akunya polos, sambil menunjukkan buku catatannya yang lusuh berisi terjemahan istilah-istilah ekonomi. Informasi ini yang kemudian dilaporkan Pak Joko pada Pak Yadi. Dia belajar otodidak, Pak, dengan kamus. Pak Yadi semakin yakin. Inilah yang dicarinya, hunger for knowledge, rasa lapar akan pengetahuan. Banyak anak muda yang diberi fasilitas belajar malah menyia-nyiakannya. Tapi di sini, seorang penjual koran yang hidupnya susah, masih menyempatkan diri dan uangnya untuk membeli kamus demi memahami koran berbahasa asing. Pendekatan awal ini bukan tanpa hambatan. Suatu kali, Bang Togar, penjual koran senior yang iri dengan perhatian yang didapat Guntur dari pelanggan mewah, menghampiri Guntur saat Pak Joko sudah pergi. Lo lagi ngapain sih, Gur? Ngobrol lama-lama sama sopir itu? Mau cari muka ya? Sindirnya dengan nada jahat. Biasa aja, Bang. Sekedar ngobrol. Pelanggan kan harus dilayani dengan baik, jawab Guntur dingin. Hati-hati, lo. Orang kaya gitu cuma numpang lewat. Besok-besok dia pindah jalur atau ganti mobil. Lo dilupain. Jangan harap jadi anak emas. Guntur hanya mengangguk, tidak terpancing. Tapi dalam hati, ia juga bertanya-tanya. Memang, kenapa akhir-akhir ini Pak Joko sering mengajaknya ngobrol? Apakah ada maksud tertentu? Keraguan itu ia pendam sendiri. Yang penting, ia tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Jikapun ada kesempatan yang lebih baik datang, ia akan siap. Jika tidak, ya ia akan tetap di sini, menjual koran. Sementara itu, di lantai 40 gedung Arta Kencana, Pak Yadi sudah menyusun rencana tahap kedua. Observasi sudah cukup. Waktunya untuk memberikan sedikit ujian yang lebih nyata.
Ia memanggil sekretarisnya. Bu Sari, tolong belikan satu kamus ekonomi Inggris Indonesia yang bagus. Dan satu buku pengantar manajemen pemasaran terbitan terbaru. Bungkus dengan sederhana, tanpa identitas pengirim. Untuk siapa, Pak? Untuk seseorang yang mungkin akan menjadi investasi terbaik perusahaan kita dalam beberapa tahun ke depan, jawab Pak Yadi dengan senyum misterius. Pendekatan awal telah membuka pintu. Sekarang, waktunya untuk mengulurkan tangan, tanpa membuat penerimanya merasa dikasihani. Permainan yang lebih halus akan segera dimulai. Kabarnya datang seperti petir di siang bolong. Pagi itu, saat Guntur tiba di depot koran pukul 5.45, kerumunan sudah terjadi di depan pintu gerbang Pak Rudi. Gak mungkin, Pak. Naik 25%? Saya aja jualan susah. Protes seorang penjual koran tua. Pak Rudi, wajahnya cemas dan capek, berusaha tenang. Saya juga dapat tekanan dari distributor utama. Bang, kertas naik, ongkir naik, mereka juga naikin harga ke saya. Saya cuma bisa oper. Guntur mendekat, jantung berdebar kencang. Berarti harga jualnya naik berapa, Pak Rudi? Untuk Kompas dan Post, dari Rp7.000 jadi Rp8.500 per eksemplar buat kita. Harga jual ke pelanggan, silakan kalian atur. Tapi kalau naik terlalu tinggi, ya pada nggak beli. Perhitungan cepat berputar di kepala Guntur. Biasanya, ia mendapat untung Rp2.000 per koran kelas atas. Sekarang, jika ia jual dengan harga normal Rp10.000, untungnya cuma Rp1.500. Tapi jika ia naikkan harga, pelanggan bisa kabur. Itu berarti pendapatannya langsung terpangkas 25%. Bagi keluarganya, itu bukan angka main-main. Badai pertama menghantam. Bukan hujan atau angin, tetapi gelombang inflasi yang menyentuh sisi paling rentan dari rantai pasokan. Sepanjang perjalanan ke kantornya, pikiran Guntur kalut. Ia tiba di perempatan dengan wajah lebih serius dari biasa. Bang Togar, yang sudah di posisinya, langsung menyambut dengan sindiran. Nah, si anak emas datang. Gimana, Gur? Masih sempat-sempatnya ngobrol sama bos lo tadi pagi? Sekarang harga koran naik. Kita mati deh. Guntur mengabaikannya. Ia fokus. Jam 6.30. Pelanggan pertama datang. Seorang bapak-bapak biasa dengan Toyota Avanza. Satu Kompas. Bang. Guntur ragu sejenak. Maaf, Pak. Harganya naik jadi Rp11.000. Soalnya dari distributornya naik. Bapak itu mengerutkan kening. Loh, kemarin Rp10.000. Iya, Pak. Hari ini naik. Tapi boleh kok ambil yang koran Tempo, masih Rp8.000. Ya sudah, kasih Tempo saja. Transaksi pertama, dan ia sudah kehilangan pelanggan tetap untuk koran premium. Perasaan tidak enak menyergapnya. Pukul 7.15, Mercedes hitam muncul. Pak Joko membuka kaca. Pagi, Mas. Satu Post, satu Kompas. Guntur mengambil koran, lalu dengan jujur berkata, Pagi, Pak Joko. Maaf, Pak, harganya naik. Jadi Rp11.000 per koran. Total Rp22.000. Pak Joko terkejut, tapi kemudian mengangguk. Oh, naik ya? Enggak apa-apa. Ia memberikan uang Rp25.000. Enggak usah kembali. Tapi Guntur bersikukuh. Maaf, Pak, enggak bisa. Ini kembaliannya Rp3.000. Harga tetap harga. Ia menyodorkan uang receh. Dari dalam mobil, Pak Yadi menyaksikan sikap Guntur. Di tengah kesulitan, integritasnya tetap tak tergoyahkan. Ia tidak memanfaatkan pelanggan baik untuk menutupi kerugiannya. Sepanjang pagi itu, penjualan Guntur merosot drastis. Banyak pelanggan yang mengeluh dan memilih koran yang lebih murah, atau bahkan tidak beli sama sekali. Sementara Bang Togar, dengan jaringan pelanggannya yang lebih luas dan mungkin sedikit tipu daya, seperti mencampur koran lama dengan baru, terlihat masih lumayan laku. Saat jam sepi pukul 10, Guntur duduk di trotoar, menghitung sisa stok. Masih ada 60 eksemplar dari 150 yang dibawa. Biasanya,
Pada jam segini hanya tersisa 20-an. Badai ini nyata. Dari kejauhan, Pak Yadi yang sedang dalam perjalanan meeting, meminta Pak Joko berhenti sebentar. Ia memperhatikan Guntur yang sedang menunduk. Mungkin sedang berpikir keras. Ujian sebenarnya sedang berlangsung. Bagaimana pemuda itu merespon tekanan? Guntur mengangkat kepala. Matanya menatap sisa korannya. Lalu menatap orang-orang yang lalu lalang. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Ia membuka tas terpalnya, mengeluarkan gunting kecil dan buku catatannya. Ia mulai memotong beberapa artikel menarik dari koran sisa. Analisis pasar saham hari itu, tips usaha kecil dari kolom khusus, ringkasan berita olahraga terkini. Ia kumpulkan berdasarkan kategori, lalu ia clipping menjadi beberapa bundel kecil. Bundel analisis pasar, bundel inspirasi bisnis, bundel berita terkini. Lalu, dengan spidol besar, ia membuat tanda di papan kecil dari kardus bekas. Khusus pelanggan setia, beli satu koran, dapat clipping berita pilihan gratis. Info lebih detail dari koran lainnya. Strateginya sederhana, menambah value, bukan sekadar menjual kertas. Pukul 11, saat karyawan kantor mulai keluar untuk makan siang, Guntur mulai teriak dengan narasi baru. Koran Plus analisis lengkap. Beli. Jakarta Post. Dapat clipping ringkasan berita dari Bisnis Indonesia dan Kompas. Biar nggak ketinggalan info. Seorang eksekutif muda yang biasanya hanya lewat, tertarik. Clippingnya tentang apa? Ini, Pak, ada ringkasan proyek infrastruktur terbaru dan dampaknya ke pasar properti. Cocok buat Bapak yang bisnis di bidang terkait. Jawab Guntur percaya diri, menyodorkan bundel rapi. Eksekutif itu membeli. Lalu yang lain mengikuti. Keunikan layanan Guntur tersebar dari mulut ke mulut. Beberapa pelanggan bahkan meminta topik khusus. Ada clipping tentang startup teknologi nggak? Tanya seorang anak muda. Besok saya siapkan. Mas? Janji Guntur sambil mencatat di buku kecilnya. Pada sore hari, meski tidak habis semua, penjualannya jauh lebih baik dari perkiraan. Bahkan, beberapa pelanggan memberi tip untuk layanan clippingnya. Namun, Bang Togar tidak tinggal diam. Ia melihat strategi Guntur dan mencoba meniru. Tapi clippingnya asal-asalan. Potongan koran berantakan, tanpa tema jelas. Hasilnya tidak maksimal. Amarahnya pada Guntur semakin menjadi. Lo pinter banget ya, Gur. Cari cara licik. Geram Bang Togar saat mereka pulang hampir bersamaan. Ini bukan licik, Bang. Ini cari solusi. Daripada mengeluh, mending kita berinovasi. Inovasi? Dasar anak sok intelek. Lo pikir lo siapa? Lo cuma penjual koran. Tegangan semakin terasa. Persaingan yang dulu sehat, mulai berubah menjadi permusuhan. Malam itu, di kontrakan, Guntur membuka buku catatannya. Di halaman baru, ia menulis, Hari 1 menghadapi kenaikan harga. Strategi, added value, clipping. Hasil, cukup efektif. Pelajaran, pelanggan butuh solusi, bukan hanya produk. Next, buat sistem kategori clipping lebih rapi. Ia juga menghitung ulang keuangan hari itu. Meski untung per koran turun, volume penjualan berhasil ditingkatkan berkat strategi barunya. Total pendapatan hari ini hanya turun 10%. Bukan 25% seperti yang ia takutkan. Itu kemenangan kecil. Sementara di rumah megah Pak Yadi di Pondok Indah, ia mendapat laporan lengkap dari Pak Joko tentang strategi Guntur. Dia tidak mengeluh, Pak, malah bikin produk tambahan. Pak Yadi tersenyum puas. Itulah yang saya cari. Resiliensi dan kreativitas. Banyak orang berhenti saat ada masalah. Tapi pemimpin sejati justru mencari celah di tengah masalah. Esok harinya, di meja kerja Guntur, terselip sebuah paket kecil bungkusan coklat polos. Tanpa nama pengirim. Saat dibuka, isinya, sebuah kamus ekonomi Inggris Indonesia yang bagus, dan sebuah buku pengantar manajemen pemasaran terbitan baru. Guntur tertegun. Siapa yang mengirim? Pak Joko. Tapi tidak mungkin. Ia membuka halaman depan buku. Tidak ada tulisan. Hanya di sudut halaman kamus, ada stempel kecil toko buku terkenal di Senayan.
Jantungnya berdebar. Seseorang di luar sana memperhatikannya. Bukan hanya sekedar ngobrol, tapi memberi alat untuk bertahan, untuk belajar. Badai kenaikan harga belum berakhir. Persaingan dengan Bank Togar semakin panas. Tapi Guntur kini punya senjata baru, buku-buku itu, dan keyakinan bahwa usahanya diperhatikan. Badai pertama mengajarkannya, bertahan bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang kepintaran beradaptasi. Dan pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. 2 minggu telah berlalu sejak badai kenaikan harga. Guntur telah menguasai seni, layanan clipping. Pelanggan setianya bertambah. Bahkan beberapa eksekutif yang awalnya hanya lewat kini sengaja berhenti untuk membeli koran plus bundel analisis buatannya. Buku manajemen pemasaran dan kamus ekonomi dari pemberi misterius itu telah ia lahap separuh, menambah perbendaharaan konsep seperti value proposition, customer retention, dan market segmentation, istilah-istilah yang kini ia terapkan secara intuitif di perempatan Sudirman. Namun, beban di rumah semakin berat. Kondisi Pak Soleh memburuk. Batuk berdarah semakin sering. Tabungan darurat di kaleng biskuit hampir habis untuk membayar pemeriksaan darurat di puskesmas. Pagi itu, Jumat, suasana terasa berbeda. Mercedes hitam datang lebih awal, pukul 7.05. Tapi yang mengejutkan, setelah Pak Joko membeli koran seperti biasa, kaca belakang mobil itu, yang selalu tertutup rapat, pelan-pelan turun. Dan di sana, untuk pertama kalinya, Guntur bertatapan langsung dengan pria yang selama ini hanya ia lihat samar-samar dari balik kaca gelap. Wajahnya tegas, berwibawa, dengan mata yang memancarkan kecerdasan sekaligus kehangatan yang tersamar. Pak Yadi tersenyum kecil. "Selamat pagi, Guntur. Bisa kita bicara sebentar?" Suaranya tenang, namun penuh otoritas. Guntur terkesiap. Ia mengangguk, sedikit gugup. Selamat pagi, Pak." "Tentu. Mobil saya akan parkir di sana." Tunjuk Pak Yadi ke bahu jalan yang agak lengang. "Tolong temani saya sebentar." Guntur memandang tumpukan korannya, lalu ke Pak Joko yang memberi isyarat agar ia tenang. Dengan jantung berdebar, ia meninggalkan posnya, mengikuti Mercedes yang meluncur perlahan ke bahu jalan. Mobil berhenti. Pak Yadi keluar. Ia lebih tinggi dari yang Guntur bayangkan. Berdiri tegak dengan kemeja putih sederhana dan celana chino. Ia tidak terlihat seperti sosok yang tak terjangkau, meski aura kepemimpinannya sangat kuat. "Mari kita duduk," ujar Pak Yadi, menunjuk bangku beton di halte bus yang tak terpakai. Mereka duduk berdampingan, sebuah pemandangan yang kontras, CEO konglomerat dan penjual koran. "Saya perhatikan kamu sudah lama, Guntur." 5 tahun, benar. Guntur mengangguk. Lidahnya terasa kaku. "Iya, Pak, kurang lebih." "Kamu anak yang tekun, jujur, dan pintar. Saya tahu keadaan keluargamu. Ayah sakit, adik masih sekolah." Mendengar itu, Guntur merasa sedikit terintimidasi. Jadi pria ini tahu tentang hidupnya. "Seberapa jauh?" "Saya ingin membantumu," lanjut Pak Yadi, menatapnya langsung. "Perusahaan saya, Arta Kencana, selalu membutuhkan tenaga yang mau bekerja keras. Saya menawarkanmu posisi sebagai office boy di kantor pusat. Gajinya pasti lebih stabil dari jualan koran. Ada asuransi kesehatan. Kamu bisa membiayai pengobatan ayahmu dengan lebih baik." Tawaran itu seharusnya seperti mimpi yang jadi nyata. Tapi di telinga Guntur, kata office boy terdengar seperti paku yang menancap di dadanya. Citra yang muncul di kepalanya adalah seseorang yang disuruh-suruh, membuat kopi, membersihkan meja, pekerjaan yang meski mulia, terasa seperti langkah mundur dari kebebasan dan kepemilikan yang ia rasakan sebagai penjual koran. Pak Yadi, yang ahli membaca orang, melihat keraguan di wajah Guntur. "Ini jaminan untuk hidupmu yang lebih baik, Nak." Guntur menarik napas dalam. Pikirannya berpacu. Ibu Dian, ayahnya yang terbaring, Rina yang harus putus sekolah jika keadaan makin buruk. Tapi sesuatu di dalam dirinya memberontak. Ia mengingat kata-kata di buku manajemen pemberian misterius itu. "Find your unique value. Don't settle for a position that doesn't align with your potential." "Maaf, Pak Yadi," ucap Guntur akhirnya. Suaranya pelan tapi jelas.
Saya sangat menghargai tawaran Bapak. Sungguh. Tapi, saya bukan mencari belas kasihan. Pak Yadi sedikit terkejut. Ini bukan reaksi yang ia duga. Guntur melanjutkan, keberaniannya tumbuh. Saya jual koran bukan karena tidak bisa kerja lain. Saya kerja keras di sini karena ini yang saya bisa dengan modal saya. Saya punya pelanggan. Saya punya strategi. Hasilnya mungkin pas-pasan. Tapi itu hasil keringat saya sendiri. Kalau saya terima tawaran Bapak jadi office boy, itu bukan karena kemampuan saya dinilai, tapi karena Bapak kasihan. Saya tidak mau memulai sesuatu dari belas kasihan. Keheningan menyergap. Suara klakson dan deru mesin di jalan raya seolah meredup. Pak Yadi memandang Guntur dengan mata baru. Bukan lagi sebagai subjek observasi, tapi sebagai seorang manusia dengan harga diri yang luar biasa. Kamu menolak tawaran kerja yang pasti, dengan gaji tetap, demi prinsip? Tanya Pak Yadi, bukan dengan nada marah, tapi penuh keingintahuan. Bukan cuma prinsip, Pak. Saya percaya kalau saya diberi kesempatan yang tepat, bukan sekedar diberi pekerjaan, saya bisa memberikan nilai lebih. Saya baca buku yang, entah siapa yang kasih ke saya. Saya belajar. Saya mungkin cuma lulusan SMA, tapi saya bisa berpikir. Saya tahu cara berinteraksi dengan orang, membaca kebutuhan mereka. Itu yang saya lakukan tiap hari di sini. Ucapan Guntur mengalir jujur, tanpa kesan menggurui. Ia hanya menyatakan keyakinannya. Pak Yadi tersenyum, kali ini lebih lebar. Senyum yang tulus. Jadi, kalau saya tawarkan posisi lain, yang lebih menantang, yang butuh pemikiran dan interaksi, kamu mungkin tertarik. Guntur menunduk, mempertimbangkan. Saya tertarik pada kesempatan belajar dan berkembang. Pak, bukan sekedar dapat gaji. Saya mau membuktikan bahwa orang seperti saya bisa lebih, jika diberi kesempatan yang adil. Office boy itu juga kesempatan yang adil, Guntur. Banyak yang memulai dari sana. Saya tahu, Pak, tapi itu bukan start yang tepat buat saya. Saya sudah start di jalanan ini. Saya mau lompat ke sesuatu yang lebih dekat dengan apa yang saya pelajari dan minati, meski itu lebih sulit. Pak Yadi mengangguk perlahan, memahami. Penolakan Guntur bukanlah arogansi atau ketidaktahuan. Itu adalah kejelasan visi tentang dirinya sendiri, sebuah kualitas langka di usia berapapun. Baik, ucap Pak Yadi akhirnya, berdiri. Saya menghormati pilihanmu. Tawaran itu tetap terbuka, jika suatu saat kamu berubah pikiran. Tapi izinkan saya mengatakan ini, sikapmu hari ini justru membuat saya lebih yakin bahwa kamu punya potensi besar. Terkadang, kita harus berani menolak sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang lebih baik yang mungkin datang. Guntur juga berdiri, merasa lega sekaligus tegang. Apakah ia baru saja menghancurkan kesempatan emas? Terima kasih atas pengertian Bapak, ucapnya sambil sedikit membungkuk. Jangan khawatir. Ini bukan akhir dari pembicaraan kita. Pak Yadi mengulurkan tangannya. Senang akhirnya bisa berkenalan langsung, Guntur. Guntur menjabat tangan itu, tangan yang halus namun berisi, penuh kekuatan. Jabatan tangan pertama dalam hidupnya dengan seorang CEO. Saat Mercedes hitam itu pergi, Guntur kembali ke tumpukan korannya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bangga telah mempertahankan prinsipnya. Di sisi lain, kegelisahan menghantui. Apakah ia terlalu sombong? Apa kata ayahnya nanti? Dari dalam mobil, Pak Yadi memandang Guntur yang kembali sibuk melayani pelanggan melalui kaca spion. Sebuah kepuasan dalam memancar di wajahnya. Joko, ucapnya pada sopirnya. Pemuda itu baru saja lulus ujian yang paling penting. Ujian apa, Pak? Ujian harga diri dan kejelasan tujuan. Banyak orang miskin yang akan menerima tawaran saya dengan sukacita, lalu terjebak dalam posisi itu selamanya karena merasa berhutang budi. Tapi dia melihat jauh ke depan. Dia mau membangun masa depannya sendiri, bukan menerima bangunan yang disodorkan. Berarti Bapak akan tawarkan posisi lain? Belum waktunya. Dia masih perlu diuji lebih jauh. Tapi sekarang, saya tahu persis apa yang harus ditawarkan padanya. Sebuah kesempatan untuk berkompetisi, bukan sekedar menerima.
Sementara itu, Guntur, dengan api baru membara di dadanya, bertekad untuk membuktikan bahwa penolakannya bukanlah kesombongan, tapi keyakinan. Ia akan menjadikan lapak korannya ini sebagai bukti nyata bahwa ia layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Pertemuan singkat di halte bus itu telah mengubah sesuatu dalam dirinya. Ia bukan lagi sekedar penjual koran yang diam-diam diamati. Ia kini adalah seorang pria yang telah berani bernegosiasi dengan takdirnya, dan berkata, "Beri saya tantangan yang sepadan, atau biarkan saya berjuang dengan cara saya sendiri." Bab penolakan itu justru menjadi bab pembuka bagi sebuah pengakuan yang lebih besar. Pengakuan atas potensi yang selama ini tersembunyi di balik teriakan lantang dan bungkusan koran yang rapi. Udara di perempatan Sudirman pagi itu terasa lebih panas dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaan Guntur. Sejak penolakannya terhadap Pak Yadi seminggu lalu, ia merasa ada yang berbeda. Bukan dari Pak Joko yang tetap ramah, tapi dari sesama penghuni perempatan itu, terutama Bang Togar. Bang Togar, 45, dengan postur kekar dan bekas luka di alis kanannya, telah menjadi raja tak terucap di perempatan itu selama hampir 10 tahun. Ia menguasai wilayah terluas, punya jaringan pemasok sampingan untuk koran bekas yang dijual ulang, dan ditakuti karena reputasinya yang mudah berang. Guntur, dengan inovasi clippingnya dan perhatian dari orang penting, dianggap sebagai ancaman. Konflik memuncak pada Rabu pagi. Guntur sedang melayani seorang pelanggan tetap ketika Bang Togar mendekat. Suaranya rendah namun penuh ancaman. "Lo tahu aturan main di sini, kan, anak muda? Wilayah lo cuma dari tiang lampu sampai papan reklame itu," katanya sambil menunjuk. "Tapi kemarin lo jualan sampai dekat halte bus. Itu wilayah gue." Guntur, usai melayani pelanggan, menatapnya tenang. "Maaf, Bang. Tadi ada ibu-ibu panggil dari halte, minta koran. Saya cuma jalan beberapa langkah. Nggak bermaksud ambil wilayah." Alasan, hardik Bang Togar, menarik perhatian penjual koran lain. "Lo pikir karena so kenal sama orang kaya di Mercedes, lo bisa semaunya? Lo cuma anak bawang di sini." Guntur menahan amarah. Ia ingat ayahnya yang bilang, "Kekerasan cuma bikin masalah makin besar, Gur." Dan ia ingat prinsip dari buku pemberian misterius itu, "In conflict, seek the high ground of principle, not the swamp of emotion." "Saya minta maaf kalau Bang Togar merasa dirugikan," ucap Guntur tetap sopan. "Saya akan lebih perhatian lagi. Tapi tolong, jaga juga kata-katanya. Kita sama-sama cari makan." Sikap tenang Guntur justru seperti minyak di atas api bagi Bang Togar. Ia merasa dianggap enteng. "Kita lihat nanti," gumamnya sebelum pergi dengan wajah muram. Guntur mengira persoalan selesai. Tapi ia salah. Malam itu, setelah seharian bekerja dan membantu Rina menjahit, Guntur pergi ke depot koran Pak Rudi untuk mengambil stok esok hari. Ia biasa menyimpan tumpukan koran yang sudah dibayar di gudang kecil belakang depot, dikunci dengan gembok sederhana. Pagi-pagi sekali ia akan mengambilnya. Keesokan paginya, Kamis, saat fajar masih kelabu, Guntur tiba di depot. Pak Rudi sudah menunggu dengan wajah pucat. "Guntur, ada masalah." "Masalah apa, Pak?" Mereka menuju gudang kecil. Saat Guntur membuka gembok dan mendorong pintu, napasnya tersangkut. Tumpukan 150 eksemplar koran barunya, yang sudah ia bayar lunas kemarin, berada dalam keadaan mengenaskan. Separuh terendam genangan air kotor yang jelas sengaja dialirkan ke dalam. Koran-koran itu basah, lembek, tintanya luntur berantakan. Sebagian lainnya robek-robek, seperti ditarik-tarik dengan kasar. Beberapa bahkan tercabik-cabik sampai tidak terbaca. Kerugiannya hampir 1,5 juta rupiah. Uang yang seharusnya untuk obat ayahnya 2 minggu ke depan, untuk listrik, untuk beras. Guntur terduduk di lantai basah, tak percaya. Tangannya menggenggam koran basah yang hancur. Rasanya seperti seluruh usahanya selama ini diinjak-injak. "Siapa yang melakukan ini, Pak Rudi?" tanyanya, suaranya gemetar. Jaga malam bilang, "Dia." Dengar suara sekitar jam 2 pagi. Tapi waktu dia periksa, pelakunya sudah kabur. Dia lihat dari kejauhan, sosoknya kekar, pakai jaket hoodie. "Bang Togar," gumam Guntur, tanpa keraguan.
Amarah yang selama ini ia pendam mendidih. Darahnya berdesir ingin balas dendam. Bayangan untuk menemui Bang Togar dan menyelesaikan ini dengan tinju terlintas kuat. Tapi lalu, ia ingat sesuatu. Ingat wajah ayahnya yang lemah. Ingat janjinya pada diri sendiri untuk tidak turun ke level yang sama. Dan anehnya, ia ingat kata-kata Pak Yadi. Sikapmu hari ini justru membuat saya lebih yakin bahwa kamu punya potensi besar. Apa gunanya potensi besar jika ia membiarkan amarah mengendalikannya? Dengan tangan masih gemetar, Guntur berdiri. Pak Rudi, saya mau laporkan ke polisi. Gila, Gur. Nggak ada gunanya. Lagian, lo punya bukti? Itu kata penjaga malam doang. Tidak masalah. Saya tetap mau laporkan. Ini perusakan hak milik. Saya sudah bayar koran ini. Ini milik saya yang dirusak. Pak Rudi menggeleng. Tapi melihat keteguhan di mata Guntur, ia akhirnya mengangguk. Baik. Saya temanin lo. Proses di polsek setempat berjalan lambat. Polisi yang menerima laporan tampak skeptis. Korban rugi berapa? Sekitar 1,5 juta, Pak. Tapi itu uang untuk obat ayah saya yang sakit. Kita coba usut, tapi jangan harap cepat. Kasian, udah miskin jadi korban lagi. Ujar polisi itu, lebih seperti belas kasihan daripada profesionalisme. Guntur menerima surat laporan dengan hati berat. Ia tahu kemungkinan kecil pelakunya akan ditangkap. Tapi ia telah melakukan apa yang benar. Menggunakan sistem hukum, bukan main hakim sendiri. Berita tentang laporan polisi itu dengan cepat menyebar di kalangan penjual koran. Reaksi beragam. Sebagian memuji keberanian Guntur. Sebagian lain, termasuk kawan-kawan Bang Togar, mencemoohnya. Lo pikir polisi mau urusin koran basah? Dasar cupu. Sindir salah satu kawan Bang Togar saat Guntur nekat tetap jualan dengan sisa koran yang masih bisa diselamatkan, hanya 30 eksemplar. Guntur diam saja. Hari itu, penjualannya pasti rugi besar. Tapi ia tetap berusaha, menjual koran-koran yang layak dengan harga lebih murah, sambil jujur menceritakan pada pelanggan setianya apa yang terjadi. Beberapa pelanggan, tersentuh, membeli lebih banyak atau memberi tip. Seorang ibu parubaya bahkan berkata, "Nak, kamu anak yang jujur dan sabar. Suatu hari pasti ada keadilan untukmu." Namun, yang paling tak terduga adalah reaksi dari mobil Mercedes hitam. Pagi itu, Pak Joko mendengar cerita Guntur tentang korannya yang dirusak. "Lapor polisi sudah?" tanya Pak Joko. "Sudah, Pak. Tapi saya rasa hanya formalitas." Pak Joko menganggung. Lalu setelah membayar, ia berkata, "Tunggu sebentar." Ia bicara sesuatu melalui interkom ke Pak Yadi. Beberapa detik kemudian, Pak Joko memberi selembar kartu nama pada Guntur. "Ini kontak pengacara perusahaan, Bapak Handoko. Telepon saja," bilang dari Pak Yadi. "Dia akan bantu urusan hukummu." Guntur terkejut. Saya tidak punya biaya untuk pengacara, Pak. Gratis. Ini bantuan. Pak Yadi menghargai keputusanmu untuk melapor ke polisi, bukan main hakim sendiri. Pertolongan tak terduga itu menyentuh hati Guntur. Ia hampir menangis. Di tengah kehancuran, ada tangan yang diulurkan, bukan sebagai belas kasihan, tapi sebagai pengakuan atas pilihannya untuk berjalan di jalan yang benar. Kabar bantuan pengacara dari orang penting, sampai juga ke telinga Bang Togar. Kali ini, bukan amarah yang muncul, tapi ketakutan. Ia hanya preman jalanan, bukan penjahat kelas kakap. Hadirnya pengacara korporat mengubah permainan sepenuhnya. Esok harinya, Jumat pagi, Bang Togar mendekati Guntur dengan wajah berbeda. Masih keras, tapi ada ketakutan di matanya. "Gue dengar lo bawa pengacara." "Bukan saya yang bawa, Bang. Tapi saya dapat bantuan hukum," jawab Guntur dingin. "Kita bisa selesaiin baik-baik. Jangan libatin pengacara." "Bagaimana caranya selesai baik-baik? Koran saya hancur. Uang saya hilang. Dan Anda tidak pernah mengakui perbuatan Anda." Bang Togar menatapnya lama. Akhirnya, dengan suara parau, ia berkata, "Gue ganti separuh. Tapi lo tarik laporan polisi dan urusan pengacara."
Guntur mempertimbangkan. Separuh kerugian adalah Rp750.000. Itu uang yang sangat dibutuhkan. Tapi prinsipnya berkata lain. Saya terima ganti ruginya. Tapi laporan polisi tidak akan saya tarik. Itu bukti bahwa tindakan seperti ini salah. Dan untuk pengacara, itu bukan keputusan saya. Itu bantuan dari orang yang menghargai hukum. Bang Togar mengutuk dalam hati, tapi akhirnya setuju. Sore itu, ia memberikan uang Rp750.000 pada Guntur, uang yang mungkin dikumpulkannya dengan susah payah. Malam itu, di kontrakan, Guntur memberikan uang itu pada ayahnya. Ini untuk obat, Yah. Dari mana, Gur? Dari penyelesaian masalah, Yah. Guntur tidak memberitahu detailnya. Ia tidak mau ayahnya khawatir. Tapi di buku catatannya, ia menulis, "Hari ini belajar, musuh bisa datang dari mana saja, bahkan dari mereka yang seharusnya seprofesi. Kekerasan hanya melahirkan kekerasan. Hukum, meski lambat, memberi perlindungan. Dan yang paling penting, bertindak benar akan menarik bantuan dari tempat tak terduga." Perseteruan dengan Bang Togar mungkin belum benar-benar berakhir. Tapi Guntur telah memenangkan babak ini, bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan keteguhan prinsip dan keberaniannya untuk memilih jalan yang lebih sulit, namun lebih terhormat. Musuh dalam selimut itu telah berhasil ia hadapi tanpa harus menjadi sama gelapnya. Dan di mata pengamat setianya di lantai 40, nilai saham Guntur sebagai calon pemimpin justru melonjak tinggi. Senin pagi itu dimulai dengan langkah cepat. Guntur punya daftar langganan khusus. 3 kantor kecil di ruko sepanjang Jalan Kebon Sirih yang memesan koran dalam jumlah banyak setiap minggu. Ini adalah penghasilan tambahan yang stabil, hasil dari hubungan baik yang ia bangun selama setahun terakhir. Setelah menyelesaikan penjualan pagi di perempatan utama pukul 9, Guntur mengikat sisa koran untuk langganan di rak belakang sepedanya. Ia membawa 30 eksemplar Kompas dan Jakarta Post, ditambah bundel clipping khusus tentang kebijakan moneter yang diminta salah satu kantor konsultan. "Rina, aku berangkat ke ruko. Jam 11-an balik." "Ya." Pamitnya pada adiknya yang sedang menyiapkan bubur untuk ayah mereka. "Hati-hati, Kak. Jalanan lagi rame banget," katanya. Cuaca cerah, tapi langit di barat mulai mengumpulkan awan kelabu. Guntur mengayuh sepeda ontelnya dengan lincah, menghindari lubang dan tikungan sempit di jalur dalam. Pikirannya melayang pada perhitungan uang hari ini. Jika semua koran laku, ia bisa membeli obat generik yang lebih baik untuk ayahnya. Ruko pertama, sebuah kantor akuntan kecil, berjalan lancar. "Mas Guntur, ini uangnya pas ya. Lain kali bawa bisnis Indonesia juga," pesan sekretarisnya. "Baik, Bu. Besok saya siapkan." Ruko kedua, sebuah firma hukum, juga ramah. "Clipping tentang regulasi pajak terbaru sudah disiapkan, Mas?" tanya seorang asosiate muda. "Sudah, Pak. Ini, plus ringkasan dari wawancara Menkeu di koran minggu lalu." Guntur merasa hari ini baik-baik saja. Sampai di perempatan menuju ruko ketiga, sebuah perusahaan ekspor-impor kecil, malapetaka datang. Ia sedang menyeberang di zebra cross, mendorong sepedanya karena ramai. Pandangannya tertuju pada lampu merah di seberang jalan. Tiba-tiba, dari arah kanan, sebuah motor berkecepatan tinggi melesat menerobos lampu merah. "Awas!" teriak seseorang. Guntur hanya punya waktu sepersekian detik untuk bereaksi. Ia mendorong sepedanya keras ke depan, mencoba melompat. Tapi terlalu lambat. Braak! Benturan keras. Guntur terpelanting ke aspal. Bahu kanannya menghantam trotoar dengan sakit yang tajam. Sepedanya terlempar beberapa meter. Koran berhamburan di tengah jalan, diterpa angin dan roda kendaraan lain yang berhenti mendadak. Motor itu terpleset. Pengendaranya, seorang lelaki bertopeng dengan jaket hitam, hampir terjatuh, tapi berhasil menyeimbangkan diri. Tanpa menengok, tanpa peduli, ia mengegas motornya dan melarikan diri, menghilang di belokan gang sempit. "Astaga! Ditabrak!" teriak seorang ibu pedagang kaki lima. "Orangnya kabur. Nggak ada hati." Guntur terbaring di aspal, tubuhnya terasa remuk. Bahu kanannya berdenyut-denyut sakit, lengannya lecet berdarah. Kepalanya pusing.
Tapi yang pertama ia pikirkan bukan lukanya. Koran saya. Ia bergumam, mencoba bangun. Beberapa orang baik hati segera menolong. Seorang bapak membantu Guntur duduk di pinggir jalan. Pedagang kaki lima mengambilkan air. Koran-koran yang berserakan sebagian sudah terinjak-injak, terciprat oli, dan berserakan di selokan. Sudah, nak, jangan pikirin koran. Luka kamu parah nih, kata bapak yang menolong. Tapi, itu untuk obat ayah saya. Bisik Guntur, matanya berkaca-kaca lebih karena kepedihan ekonomi daripada fisik. Di tengah kekacauan itu, sebuah mobil yang familiar melambat. Mercedes hitam. Pak Joko, yang sedang dalam perjalanan mengantar Pak Yadi ke meeting di Kuningan, melihat kerumunan dan sosok yang ia kenali. Pak, itu Mas Guntur. Kecelakaan, serunya. Pak Yadi, yang sedang membaca dokumen, segera melihat keluar jendela. Hentikan mobil. Bantu dia. Mobil berhenti di bahu jalan. Pak Joko keluar dengan cepat, mendekati kerumunan. Guntur, kamu kenapa? Ditabrak. Pak Joko kabur. Jawab Guntur, napasnya tersengal. Tanpa banyak bicara, Pak Joko dan bapak penolong mengangkat Guntur dengan hati-hati, membawanya ke mobil Mercedes. Guntur, dalam keadaan setengah sadar, protes lemah. Tapi sepeda saya, koran saya. Kami yang urus nanti. Sekarang ke rumah sakit dulu, kata Pak Joko tegas. Di dalam mobil mewah yang ia lihat setiap pagi dari luar, Guntur terbaring di kursi belakang, bersebelahan dengan Pak Yadi. Perasaan aneh menyergapnya. Malu, sakit, dan syukur bercampur. Ke klinik terdekat, Joko, perintah Pak Yadi. Ia memandang Guntur dengan tatapan penuh perhatian. Lukanya di mana? Bahu dan lengan, Pak, jawab Guntur sambil menahan rintih. Pak Yadi melihat luka lecet yang cukup dalam di lengan Guntur, dan bahunya yang sudah mulai bengkak. Kamu pusing? Mual? Sedikit, Pak. Di klinik, dokter segera memeriksa. Diagnosis, kemungkinan bahu terkilir, luka lecet yang perlu dibersihkan dan dijahit sedikit, dan memar di beberapa tempat. Tidak ada patah tulang. Tapi Guntur harus istirahat dan tidak boleh angkat beban selama seminggu. Bagaimana dengan biaya, Dok? Tanya Guntur cemas. Sudah diurus, kata Pak Yadi yang masuk ke ruang periksa. Kamu fokus pada pemulihan. Guntur ingin menolak, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Ia hanya bisa mengangguk. Rasa haru menyesakkan dadanya. Setelah diobati dan dibalut, Guntur dibawa kembali ke mobil. Saya antar kamu pulang, kata Pak Yadi. Tapi sepeda dan koran saya. Pak Joko yang sudah kembali dari lokasi kejadian, melapor. Sepedanya rusak ringan. Pak, rantai lepas dan stang bengkok sedikit. Saya sudah titipkan di bengkel dekat sini. Untuk koran. Ia terdiam. Bagaimana? Tanya Guntur tegang. Sebagian rusak, Mas. Tapi yang masih bagus, saya beli semua. Ini uangnya. Pak Joko menyodorkan uang yang jumlahnya bahkan lebih dari harga koran normal. Guntur tertegun. Ini terlalu banyak, Pak. Anggap saja kompensasi untuk hari ini, kata Pak Yadi. Kamu tidak bisa bekerja beberapa hari kan? Ini untuk kebutuhanmu. Air mata akhirnya tak tertahankan lagi. Tetesan kecil mengalir di pipi Guntur yang kotor. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus bilang apa. Tidak perlu bilang apa-apa. Yang penting kamu pulih. Mobil melaju menuju Rawajati. Dalam perjalanan, Guntur yang sudah lebih tenang, tiba-tiba teringat sesuatu. Pengendara motornya. Pak Joko lihat platnya. Hitam, Mas. Dan pengendara pakai topeng. Susah dilacak. Jadi sengaja. Gumam Guntur. Pak Yadi menangkap sesuatu dari nada suaranya. Kamu punya firasat siapa pelakunya? Guntur ragu. Tapi akhirnya ia bercerita tentang konflik dengan Bang Togar, tentang korannya yang dirusak, tentang laporan polisi. Polisi belum melakukan apa-apa, keluhnya. Dan sekarang ini,
Pak Yadi mengangguk perlahan, wajahnya serius. Jadi, ini bukan kecelakaan biasa. Ini intimidasi. Sampai di depan kontrakan Guntur, Pak Yadi turun bersama Pak Joko mengantar Guntur ke dalam. Rina yang melihat kakaknya berlumuran darah dan perban, langsung panik. "Kakak, ada apa?" "Kecelakaan ditabrak, Dik. Tapi sudah diobati," tenangkan Guntur. Pak Yadi memperhatikan rumah yang sederhana sekali, ayah yang terbaring sakit, dan adik yang masih belia. Potret perjuangan yang nyata. Ia menaruh sejumlah uang di atas meja, lebih dari yang diberikan Pak Joko tadi. "Ini untuk bantu kamu selama belum bisa kerja," katanya sebelum Guntur bisa menolak. "Dan untuk urusan polisi, pengacara saya akan bantu selidiki kasus tabrak lari ini. Jika ada hubungannya dengan orang yang kamu sebutkan, kita akan berurusan dengan serius." Guntur hanya bisa mengucap terima kasih berulang kali. Saat Pak Yadi dan Pak Joko hendak pergi, Guntur memanggil, "Pak Yadi, kenapa Bapak baik sekali pada saya? Saya cuma penjual koran." Pak Yadi berbalik, tersenyum tipis. "Karena saya pernah seperti kamu, Guntur. Hanya bedanya, dulu tidak ada yang menolong saya. Dan saya berjanji, jika suatu hari saya bisa, saya akan menolong orang seperti saya dulu." Mobil Mercedes itu pergi, meninggalkan Guntur yang duduk di kursi plastik usang, memandangi uang dan perban di lengannya. Rasa sakit fisiknya nyata, tapi hatinya dipenuhi oleh pertanyaan yang lebih besar. Apakah ini memang kecelakaan, atau upaya untuk menghentikannya? Dan mengapa seorang konglomerat seperti Pak Yadi mau repot-repot menolongnya sampai segini? Di dalam mobil, Pak Yadi berkata pada Pak Joko, "Kita akan pasang kamera pengawas kecil di area itu. Sembunyi-sembunyi. Saya ingin tahu siapa yang berani mengancam calon aset perusahaan saya." "Calon aset, Pak?" "Ya, Joko. Setelah melihat ketabahannya hari ini, saya yakin Guntur akan menjadi sesuatu yang besar. Dan tugas kita adalah memastikan dia sampai di garis start dengan selamat. Kecelakaan itu bukan akhir. Itu justru awal dari perlindungan yang lebih ketat, dan bukti bahwa dalam perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik, rintangan terkadang datang dengan kekerasan. Tapi Guntur sudah belajar, ia tidak sendirian. Dan itu membuat semua perbedaan." Kantor Pak Yadi di lantai 40 Arta Kencana Tower sunyi menjelang pukul 20. Hanya lampu meja kerjanya yang menyala, memancarkan cahaya hangat ke wajahnya yang serius. Di depannya terbuka 3 layar. Satu menampilkan laporan keuangan triwulan, satu dengan email yang menumpuk, dan satu lagi, yang paling ia perhatikan, berisi profil sederhana hasil investigasi tim internal terhadap Guntur. Ibu Maya, Direktur HRD, duduk di seberang meja dengan iPad di tangannya. "Semua data sudah kami kumpulkan, Pak. Seperti yang Bapak minta, diskret dan tidak mengganggu." "Baik, mari kita mulai dari awal," ucap Pak Yadi, menyipitkan matanya. Identitas pribadi. Nama lengkap, Guntur Adi Pratama. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 15 Agustus 2000. Usia 22 tahun. Alamat, Gang Swadaya nomor 17 RT 05, RW 08, Rawajati, Jakarta Selatan. Rumah kontrakan, 3x3 meter. Pak Yadi mengangguk. Pendidikan. Lulusan SMA Negeri 68 Jakarta, tahun 2018. Nilai UNAS cukup baik, terutama matematika dan ekonomi. Sempat diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta melalui jalur SBMPTN, tetapi mengundurkan diri sebelum semester dimulai. Mengapa? Ibu Maya menggeser layar. Ayahnya, Soleh, 52, didiagnosis TBC parah pada pertengahan 2018, tak lama setelah Guntur lulus SMA. Ibunya sudah meninggal saat Guntur berusia 10 tahun karena kanker payudara. Adik perempuannya, Rina, 17, masih duduk di kelas 12 SMA. Keluarga mereka sebelumnya tinggal di rumah nenek, tetapi terpaksa pindah ke kontrakan setelah biaya pengobatan menghabiskan tabungan dan aset kecil yang dimiliki. Gambaran kehidupan Guntur yang selama ini hanya ia tebak dari obrolan singkat dan pengamatan, kini tersaji dalam data-data dingin namun menyayat hati. Pak Yadi menarik napas dalam. Pekerjaan dan penghasilan.
Menjadi penjual koran sejak 2018. Awalnya membantu seorang paman, lalu mandiri. Rata-rata penghasilan kotor Rp2,5, 3 juta per bulan, tergantung musim. Penghasilan bersih setelah dipotong modal dan transportasi sekitar Rp1,8, 2,2 juta. Itu harus menanggung biaya hidup 3 orang, plus obat ayahnya yang minimal Rp600.000 per bulan. Bagaimana dengan adiknya, Rina? Bekerja paruh waktu sebagai penjahit seragam sekolah sejak kelas 10. Penghasilan tidak tetap, sekitar Rp300.000, Rp500.000 per bulan. Nilai akademisnya sangat baik, ranking 3 di sekolahnya. Berminat kuliah di jurusan desain mode. Pak Yadi bersandar di kursinya, memandang langit Jakarta yang sudah gelap di luar jendela. Dan tidak ada bantuan dari keluarga lain? Program pemerintah. Tidak ada keluarga dekat yang mampu membantu. Mereka pernah mendaftar bantuan sosial, tetapi terhenti karena administrasi yang rumit dan ayahnya terlalu lemah untuk mengurus. Guntur sendiri menolak mengemis atau meminta-minta. Prinsipnya jelas, bekerja halal. Karakter dan reputasi di lingkungan. Ibu Maya tersenyum kecil. Ini bagian yang menarik, Pak. Kami mewawancarai beberapa tetangga, pemilik depot koran, bahkan beberapa pelanggan tetapnya secara anonim. Kesaksiannya konsisten, pekerja keras, jujur, rendah hati, dan punya semangat belajar. Beberapa contoh konkret, mengembalikan dompet berisi uang dan kartu penting, membantu tetangga tua membeli obat, dan rutin membagikan sisa koran yang tidak laku ke taman bacaan masyarakat setempat. Ada catatan kriminal atau masalah hukum? Sama sekali tidak. Bahkan yang terbaru, setelah korannya dirusak, dia melapor ke polisi, tindakan yang jarang dilakukan oleh kebanyakan orang di strata ekonominya karena tidak percaya sistem. Pak Yadi mengangguk puas. Semua data mengonfirmasi observasinya sendiri. Tapi satu hal mengganjal. Kecelakaan hari ini. Sudah ada perkembangan. Ibu Maya mengerutkan kening. Tim investigasi kecil kami sudah ke TKP dan meminta rekaman CCTV sekitar. Ada satu kamera toko yang merekam kejadian. Pengendara motor memang sengaja menyerempet Guntur, lalu kabur. Plat nomor palsu. Pengendara bertopeng. Sangat profesional untuk ukuran preman jalanan. Apakah ada hubungan dengan penjual koran senior itu, Bang Togar? Hubungan tidak langsung. Tapi kami menemukan bahwa sepupu Bang Togar bekerja sebagai debt collector bayaran untuk rentenir di wilayah tersebut. Kemungkinan dia yang disewa untuk melakukan intimidasi fisik. Pak Yadi mengepalkan tangan di atas meja. Jadi, ini sudah masuk kekerasan terorganisir. Tampaknya begitu, Pak. Guntur dianggap ancaman, baik secara ekonomi, karena menarik pelanggan, maupun secara prestise, karena mendapat perhatian dari orang seperti Bapak. Keamanan Guntur dan keluarganya. Kami sudah menempatkan seorang pengawal non-uniform di sekitar rumahnya secara diam-diam sejak kejadian siang tadi. Dan kami pasang 2 kamera pengawas kecil di perempatan dia bekerja, tersembunyi di papan reklame. Bagus. Pak Yadi berdiri, berjalan menghadap jendela. Sekarang, tentang potensi. Dari sisi intelektual dan kemampuan belajar. Ibu Maya membuka file lain. Dia adalah pembaca yang rakus. Depot koran tempatnya mengambil stok mengatakan Guntur selalu meminta koran-koran yang rusak atau tidak laku untuk dibaca. Kami juga menemukan, maaf, ini agak melanggar privasi, buku catatan pribadinya di dalam tas kerjanya ketika kami bantu merapikan korannya yang berserakan setelah kecelakaan. Pak Yadi menoleh, penasaran. Isinya. Analisis pasar sederhana, daftar kosakata ekonomi dalam bahasa Inggris dengan terjemahan, strategi penjualan yang ia rencanakan, bahkan ide-ide bisnis kecil seperti layanan berlangganan koran plus analisis untuk kantor-kantor. Pemikirannya sangat terstruktur untuk seseorang tanpa latar belakang formal. Sebuah kebanggaan menyelinap di dada Pak Yadi. Ia tidak salah menilai. Batu permata itu memang ada di sungai yang berlumpur. Kesimpulan Anda, Bu Maya? Ibu Maya menutup iPad-nya, memandang bosnya dengan serius. Berdasarkan semua data, Guntur Adi Pratama adalah individu dengan karakter kuat, integritas tinggi,
dan potensi belajar yang luar biasa. Kekurangannya hanya di pendidikan formal dan exposure terhadap dunia korporat. Tetapi dengan bimbingan yang tepat, saya yakin dia bisa menjadi aset yang berharga, terutama di divisi yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang manusia dan pasar real, seperti marketing atau customer relations. Pak Yadi tersenyum. Itulah jawaban yang ia tunggu. Terima kasih, Bu Maya. Tolong siapkan 2 hal. Pertama, proposal program magang khusus untuk individu berbakat dari non-traditional background. Kedua, pengamanan lebih ketat untuk Guntur dan keluarganya, tanpa membuat mereka merasa diawasi. Untuk program magang, apakah akan kita buka untuk umum? Untuk saat ini, cukup untuk 1 orang dulu. Kita uji konsepnya. Jika berhasil, baru kita replikasi. Setelah Ibu Maya pergi, Pak Yadi kembali ke mejanya. Ia membuka laci, mengambil foto lama yang sudah menguning. Foto itu menunjukkan dirinya di usia awal 20-an, berdiri di depan toko material kecil, dengan baju lusuh dan sepatu yang sudah lapuk. Ia dulu juga mulai dari bawah. Bedanya, ia punya mentor, pemilik toko material yang baik hati yang mengajarinya segalanya tentang bisnis. Kini, ia merasa mendapat kesempatan untuk menjadi mentor seperti itu. Tapi untuk Guntur, ia ingin pendekatannya berbeda. Bukan charity, bukan belas kasihan, tapi investasi yang matang pada manusia. Ia mengetik email singkat pada pengacara perusahaannya, "Tolong percepat penyelidikan kasus tabrak lari pagi ini. Saya ingin orang yang bertanggung jawab berhadapan dengan hukum, bukan hanya preman bayaran. Sediakan juga opsi gugatan perdata jika diperlukan." Lalu, ia memandangi profil Guntur di layar. Pemuda yang tangguh itu kini sedang pulih dari luka-lukanya. Tak tahu bahwa seluruh hidupnya baru saja diurai dan dianalisis oleh mesin korporat yang canggih. Tapi Pak Yadi yakin, suatu hari nanti, Guntur akan memahami bahwa semua ini bukan invasi privasi, melainkan bentuk perhatian tertinggi dari seorang yang melihat bintang di tengah lumpur. Investigasi ini bukan akhir. Ia adalah awal dari komitmen yang lebih serius. Dan Pak Yadi sudah memutuskan, Guntur akan mendapat kesempatan yang ia mimpikan. Bukan sebagai office boy, tetapi sebagai calon pemimpin yang ditempa dari bara perjuangan hidup yang paling panas. 2 hari setelah kecelakaan, bahu Guntur masih dibalut perban, gerakannya terbatas. Rasa sakit yang tajam telah mereda menjadi nyeri tumpul yang konstan, pengingat betapa rapuhnya tubuhnya. Tapi yang lebih mengganggu adalah rasa bersalah karena tidak bisa bekerja. Meski uang dari Pak Yadi dan Pak Joko cukup untuk kebutuhan seminggu, diam di rumah terasa seperti siksaan. Pukul 14, saat Guntur membantu Rina memilah bahan jahitan, sepeda motor berhenti di depan rumah mereka. Seorang kurir mengantarkan paket kecil dengan nama Guntur. Isinya, buku baru tentang digital marketing fundamentals dan catatan tulisan tangan di selembar kertas berkualitas. "Guntur, mari bertemu lagi. Jika kamu cukup kuat, datanglah ke kedai kopi Cikini di Jalan Cikini Raya besok pukul 10 pagi. Kopi saya yang traktir. Yadi." Tidak ada paksaan. Hanya sebuah undangan. Guntur memandangi tulisan tangan yang rapi dan tegas itu. Ini berbeda. Bukan pertemuan di halte bus atau dari dalam mobil. Ini undangan ke sebuah tempat netral, di luar rutinitas pagi mereka. "Kak, siapa itu?" tanya Rina. "Seorang calon mentor, mungkin," jawab Guntur perlahan. Ia belum pernah menyebutkan Pak Yadi secara detail pada keluarganya. Keesokan harinya, dengan lengan masih sedikit kaku, Guntur naik angkot menuju Cikini. Ia memakai kemeja putih sederhana yang paling rapi, pemberian tetangga lama, dan celana jeans yang sudah dipelintir untuk menyamarkan sobekan di lutut. Perasaan campur aduk, harap, cemas, dan sedikit takut kehilangan harga diri lagi. Kedai kopi Cikini adalah tempat yang nyaman namun tidak mewah berlebihan. Nuansa vintage, aroma kopi sangrai, dan suara gemericik mesin espresso. Guntur masuk dengan hati berdebar. Dan di sudut dekat jendela, Pak Yadi sudah duduk. Kali ini, ia tidak pakai jas, hanya kemeja lengan pendek cambrai dan celana chino. Terlihat lebih santai. "Selamat siang, Pak," sapa Guntur dengan sedikit membungkuk. "Guntur, silakan duduk." Pak Yadi menyodorkan menu. "Mau pesan apa?"
Mereka punya kopi manual brewu yang bagus. Yang biasa saja, Pak. Tidak ada yang biasa di sini. Coba yang Indonesian Single Origin, dari Aceh Gayo. Kamu akan suka. Pesanan ditempatkan. Keheningan sesaat, lalu Pak Yadi membuka percakapan. Lukamu bagaimana? Sudah membaik, Pak. Besok mungkin bisa mulai jualan lagi. Jangan terburu-buru. Biar benar-benar pulih. Kopi datang. Aromanya memang harum. Guntur mencicipi perlahan. Rasanya kompleks, berbeda dengan kopi tubruk yang biasa ia minum. Guntur, mulai Pak Yadi, suaranya lebih dalam dari percakapan mereka di halte bus. Saya sudah mempertimbangkan baik-baik kata-katamu minggu lalu. Dan kamu benar. Menawarkan posisi office boy memang merendahkan potensimu. Itu kesalahan penilaian saya. Guntur terkejut. Seorang CEO mengakui kesalahan? Saya tidak bermaksud. Tidak, biarkan saya lanjut. Sela Pak Yadi dengan lembut. Setelah mengamati kamu lebih dekat, dan setelah insiden beberapa hari lalu, saya yakin kamu punya sesuatu yang lebih dari sekadar pekerja keras. Kamu punya mindset. Pak Yadi menatapnya langsung. Saya ingin menawarkan sesuatu yang berbeda. Sebuah posisi sebagai manajemen trainee khusus di Departemen Marketing Arta Kencana. Guntur hampir tersedak kopinya. Manajemen trainee, itu posisi yang biasanya diperebutkan lulusan S1 fresh graduate dari universitas ternama. Tapi, saya cuma lulusan SMA, Pak. Tidak ada pengalaman korporat sama sekali. Itu justru keunggulanmu, jawab Pak Yadi. Kamu datang tanpa bias, tanpa teori yang membelenggu. Kamu hanya punya pengalaman langsung berhadapan dengan manusia, membaca kebutuhan, dan beradaptasi. Itu inti dari marketing yang baik. Guntur diam, mencerna. Jantungnya berdebar kencang. Programnya akan ketat, lanjut Pak Yadi. Kamu akan bekerja paruh waktu dulu. Pagi sampai siang, kamu boleh tetap jualan koran jika mau. Tapi sore hingga malam, kamu akan ikut pelatihan intensif, dasar-dasar pemasaran, analisis data, presentasi, bahkan bahasa Inggris bisnis. Akan ada mentor khusus. Gaji bulanan UMR Jakarta, plus bonus berdasarkan proyek. Dan yang terpenting, asuransi kesehatan yang menanggung pengobatan ayahmu di rumah sakit yang lebih baik. Tawaran itu begitu lengkap, begitu matang. Bukan lagi sekadar pekerjaan, tapi sebuah jalur karir. Namun, Guntur merasakan kerumitan yang lebih besar dari sebelumnya. Kenapa? Kenapa Bapak mau berinvestasi sebanyak ini pada saya? Tanyanya, suara bergetar. Saya tidak membawa apa-apa untuk perusahaan Bapak. Pak Yadi tersenyum, menyeruput kopinya. Kamu salah. Kamu membawa sesuatu yang langka, karakter yang teruji, ketahanan mental, dan perspektif dari bawah. Perusahaan saya penuh dengan orang pintar yang membaca pasar dari data dan survei. Tapi kamu merasakan denyut nadi pasar real setiap hari di perempatan jalan. Kamu tahu apa yang membuat orang berhenti, membeli, atau pergi. Itu insight yang tak ternilai. Ia melanjutkan, saya percaya pada meritokrasi sejati. Bukan hanya memberi kesempatan pada yang sudah punya ijazah bagus, tapi pada yang punya kemampuan sejati, meski terbungkus dalam keadaan yang kurang beruntung. Guntur menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ini mimpi yang bahkan tak berani ia mimpikan. Tapi bayangan ayahnya muncul. Saya harus bicara dengan ayah saya dulu. Dan adik saya. Ini keputusan besar. Tentu. Kamu punya waktu seminggu untuk memutuskan. Pak Yadi mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. Ini proposal lengkap programnya, jadwal, dan kontrak praperjanjian. Baca dengan saksama. Diskusikan dengan keluargamu. Jika ada yang tidak kamu setujui, kita bisa negosiasi. Negosiasi? Guntur hampir tak percaya. Ia, penjual koran, diajak negosiasi kontrak oleh seorang CEO. Dan satu hal, tambah Pak Yadi, serius. Tentang keamananmu. Saya sudah menempatkan pengamanan tidak mencolok untuk kamu dan keluargamu. Dan pengacara perusahaan sedang menangani kasus tabrak lari itu.
Kamu tidak perlu takut lagi. Air mata akhirnya menetes. Guntur cepat mengusapnya dengan lengan bajunya. Maaf, Pak. Jangan minta maaf. Air mata itu bukti bahwa kamu menghargai nilai dari tawaran ini, bukan hanya nominalnya. Mereka menghabiskan kopi dengan obrolan yang lebih ringan. Pak Yadi bercerita tentang awal karirnya, tentang kegagalan pertama, tentang pentingnya memiliki mentor. Guntur merasa seperti sedang duduk dengan versi yang jauh lebih tua dan sukses dari dirinya sendiri. Saat berpisah di depan kedai, Pak Yadi menjabat tangannya erat. Apapun keputusanmu, saya hormati. Tapi izinkan saya berharap kamu memilih untuk mengambil kesempatan ini. Karena dunia butuh lebih banyak orang sepertimu yang naik ke panggung yang lebih besar. Perjalanan pulang di angkot terasa seperti melayang. Amplop di genggaman Guntur terasa berat, bukan karena kertasnya, tapi karena masa depannya yang mungkin berubah total. Di rumah, ia mengumpulkan ayah dan Rina. Dengan hati berdebar, ia menjelaskan tawaran itu, kata demi kata. Pak Soleh mendengarkan dengan wajah sulit ditebak. Setelah Guntur selesai, ia bertanya, "Jadi, orang ini, dia benar-benar percaya kamu bisa?" "Sepertinya begitu, ya." "Dan kamu mau tinggalkan jualan koran? Usaha yang sudah kamu bangun 5 tahun?" "Tidak tinggalkan sepenuhnya, ya. Saya bisa tetap jualan pagi. Tapi ini kesempatan untuk belajar, untuk jadi lebih." Rina memegang tangan kakaknya. "Kakak harus ambil ini. Ini jalan untuk keluar dari sini. Untuk ayah, untuk masa depan kita." Tapi Pak Soleh menghela napas panjang. "Ayah takut, Gur. Dunia orang kaya itu berbeda. Mereka mungkin memanfaatkanmu, lalu buang setelah tak berguna. Di sini, meski miskin, kita aman. Tapi kita tidak akan selamanya bisa begini, ya," bantah Guntur lembut. "Ayah butuh pengobatan yang lebih baik. Rina mau kuliah. Saya mau membuktikan bahwa anakmu bisa jadi lebih." Pertengkaran batin dalam keluarga itu berlangsung hingga larut malam. Di satu sisi, ada ketakutan akan perubahan. Di sisi lain, ada harapan yang terlalu besar untuk dilewatkan. Guntur terbaring di tikarnya, memandangi proposal yang sudah ia baca 3 kali. Kata-katanya jelas, syaratnya adil. Ini bukan charity. Ini tawaran kerja dengan kompensasi yang setara. Di amplop itu, ada kartu nama Pak Yadi dengan tulisan di belakangnya. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi bergerak maju meski takut. Kalimat itu seperti tamparan halus. Selama ini, ia berani menghadapi Bang Togar, berani menolak tawaran pertama, berani melapor polisi. Tapi apakah ia punya keberanian untuk melompat ke dunia yang sama sekali asing? Matahari akan terbit lagi besok. Dan Guntur harus memutuskan, tetap berdiri di perempatan yang ia kenal, atau melangkah ke persimpangan hidup yang baru, dengan segala ketidakpastian dan janji kemungkinannya. Tawaran kedua itu menggantung di hadapannya, seperti koran halaman depan yang belum terbuka, penuh dengan headline yang bisa mengubah segalanya. 5 tahun kemudian, langit Jakarta pagi itu cerah, memantulkan cahaya keemasan pada kaca gedung-gedung pencakar langit. Di lantai 40 Arta Kencana Tower, ruang rapat eksekutif dipenuhi oleh wajah-wajah serius. Di ujung meja rapat panjang, seorang pria muda berusia 27 tahun dengan setelan jas abu-abu yang sempurna berdiri dengan percaya diri. Di layar di belakangnya, grafik dan data menari dengan presisi. Dan dengan demikian, strategi marketing kampanye, beli lokal, kuatkan negeri, tidak hanya berhasil meningkatkan penjualan produk-produk UMKM mitra kita sebesar 45%, tetapi juga memperkuat brand image Arta Kencana sebagai perusahaan yang berpihak pada akar rumput. Suaranya tenang namun berwibawa, penuh keyakinan. Ini membuktikan bahwa memahami denyut nadi pasar real, bukan hanya data dari survei, adalah kunci diferensiasi kita. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Beberapa direktur senior mengangguk setuju. Di kepala meja, Pak Yadi, 52, tersenyum bangga, matanya berbinar. Pria muda itu adalah Guntur. Bukan lagi Guntur penjual koran dengan kaos lusuh, melainkan Guntur Adi Pratama, Assistant Vice President of Marketing Arta Kencana Group, lulusan program ekstensi S1 Manajemen dari universitas ternama, diselesaikan dalam 3 tahun,
dan penerima penghargaan yang Marketer of the Year versi majalah bisnis terkemuka. Rapat berakhir. Para eksekutif beringsut keluar, berbisik-bisik penuh kekaguman. Luar biasa presentasinya, kata seorang direktur. Dia memang punya insting yang tajam. Pak Yadi menghampiri Guntur yang sedang mengumpulkan laptop dan dokumen. Hebat, Guntur. Seperti biasa. Terima kasih, Pak Yadi. Semua berkat bimbingan Bapak dan tim. Jangan merendah. Kamu yang menjalankan. Mereka berjalan bersama menuju kantor Pak Yadi. Dari jendela panorama, mereka bisa melihat hampir seluruh Jakarta. Pernah terbayang, 5 tahun lalu, kamu melihat kota ini dari trotoar? Tanya Pak Yadi. Tidak pernah, Pak. Waktu itu, yang saya pikirkan cuma bagaimana menjual koran berikutnya agar cukup buat beli obat. Kini, kehidupan Guntur telah berubah total. Ia dan keluarganya pindah ke apartemen sederhana namun nyaman di wilayah Tebet. Ayahnya, Pak Soleh, setelah mendapatkan pengobatan yang tepat dan teratur, kesehatannya membaik signifikan. Ia bahkan kini bisa berkebun kecil-kecilan di balkon. Rina, adiknya, sedang menempuh tahun terakhir di Institut Kesenian Jakarta, jurusan desain mode, dengan biaya dari beasiswa dan dukungan Guntur. Namun, kesuksesan ini tidak datang instan. Perjalanan 5 tahun itu penuh dengan keringat, air mata, dan tantangan yang jauh lebih besar dari sekadar mengejar mobil di perempatan Sudirman. Kilas balik, awal yang pahit manis. Guntur memutuskan menerima tawaran Pak Yadi. Hari pertama ia masuk kantor sebagai manajemen trainee, adalah hari yang paling menguji mentalnya. Tatapan sinis, bisikan miring, dan perlakukan merendahkan dari beberapa rekan sekantor yang berlatar belakang pendidikan tinggi ia terima sebagai bagian dari perjalanan. Ia pernah disuruh membuat kopi oleh senior yang menganggapnya sekadar proyek sosial CEO. Ia pernah presentasi ide sederhana di depan tim marketing, hanya untuk ditertawakan karena menggunakan istilah yang tidak akademis. Bahkan, ia sempat diminta membersihkan ruang rapat oleh seorang manajer yang baru bergabung dan tidak tahu siapa dia. Tapi Guntur punya satu senjata. Ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Setiap cemoohan ia anggap sebagai bahan bakar. Setiap malam, setelah pelatihan, ia belajar hingga larut, mengejar ketertinggalan. Buku-buku yang dulu ia baca di bawah lampu neon redup, kini ia kuasai dengan bimbingan mentor terbaik perusahaan. Dan yang tak pernah berubah, setiap Sabtu pagi, pukul 6, ia masih muncul di perempatan Sudirman Kebon Sirih. Bukan sebagai penjual koran, tapi sebagai pembeli. Ia membeli semua koran dari Bang Togar, yang setelah kasus tabrak lari, akhirnya terungkap dan pelakunya, sepupu Bang Togar, ditahan, menjadi jauh lebih kalem, dan membagikannya pada penjual koran lain dan pedagang kecil di sekitar. Ritual ini ia sebut, mengingat akar. Konflik internal dan kemenangan. Titik balik terbesar terjadi di tahun ketiga. Guntur, yang sudah naik menjadi marketing supervisor, mengajukan kampanye radikal, meluncurkan lini produk sembako berkualitas dengan harga terjangkau untuk segmen menengah bawah, dengan distribusi memanfaatkan warung-warung kecil dan jaringan pedagang kaki lima. Ide ini ditolak mentah-mentah oleh tim riset dan pengembangan yang berkutat pada segmen menengah ke atas. Kita bukan perusahaan CSR, sindir seorang kepala divisi. Segmentasi itu terlalu rendah, marin tipis. Tapi Guntur bersikukul. Ia membuat presentasi dengan data yang ia kumpulkan sendiri, bukan dari survei, tapi dari percakapan nyata dengan ibu-ibu di pasar, pedagang warung, dan tentu saja, pengalamannya sendiri sebagai bagian dari segmen itu. Ia menunjukkan potensi volume yang luar biasa dan loyalitas merek yang kuat jika perusahaan turun ke bawah. Pak Yadi, setelah mendengar debat sengit, memutuskan memberikan dana terbatas untuk proyek percontohan. Hasilnya, dalam 6 bulan, produk Sehati menjadi market leader di kategori beras dan minyak goreng kemasan kecil di wilayah Jabodetabek. Keberhasilan itu meledakkan karir Guntur dan membungkam semua keraguan. Reuni dan penutupan. Sore itu, setelah rapat, Guntur mengajak Pak Yadi ke suatu tempat. Mereka naik mobil. Kali ini, Guntur yang menyetir sendiri, mobil sedan sederhana yang ia beli dengan bonus pertamanya. Mereka berhenti di perempatan Sudirman Kebon Sirih. Guntur keluar, mengenakan jas lengkapnya. Beberapa penjual koran yang masih beroperasi,
termasuk Bang Togar yang sekarang sudah beruban, melihatnya dengan rasa kagum dan sedikit malu. "Selamat siang, Bang Togar," sapa Guntur, menjabat tangan pria itu. "Siang, Mas Guntur." Pak Guntur," balas Bang Togar, gugup. "Saya bukan, Pak." Tetap Guntur saja. Ia membeli semua koran yang tersisa, seperti biasa. Tapi kali ini, ia juga memberikan amplop pada setiap penjual koran di sana. "Ini sedikit bantuan untuk modal atau kebutuhan keluarga. Terima kasih sudah menjaga kantor lama saya." Air mata menggenang di mata Bang Togar dan yang lain. Permusuhan dulu telah berubah menjadi rasa hormat. Guntur dan Pak Yadi lalu berdiri di halte bus tempat dulu mereka pertama kali berbicara. "Ini semua berawal dari sini, Pak," ucap Guntur. "Dan kamu membuktikan bahwa saya tidak salah melihat," jawab Pak Yadi. "Kamu tahu, kesuksesan terbesarmu bukan gelarmu, bukan jabatanmu. Tapi bagaimana kamu tetap menjadi orang yang sama, jujur, rendah hati, dan selalu ingat pada orang kecil." Guntur mengangguk. Ia kemudian mengeluarkan sesuatu dari tas kerjanya, sebuah bingkai kayu sederhana. Di dalamnya, terpajang satu lembar koran The Jakarta Post yang sudah kuning dan lecek, koran pertama yang ia jual pada Pak Joko 5 tahun lalu, yang sengaja ia simpan. "Ini pengingat bagi saya, Pak, bahwa semua dimulai dari hal yang paling sederhana, satu lembar koran, dan kemauan untuk tidak menyerah." Matahari mulai tenggelam, membawa warna jingga keemasan. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. "Ada rencana apa selanjutnya?" tanya Pak Yadi. "Saya sedang mengembangkan program Korporasi Membumi, Pak. Mempertemukan anak-anak muda berbakat dari keluarga tidak mampu dengan mentor di perusahaan, seperti yang Bapak lakukan pada saya. Dan saya juga sedang mempersiapkan usaha kecil untuk ayah dan adik saya. Toko material sederhana untuk ayah, butik kecil untuk Rina." Pak Yadi menepuk bahu Guntur. "Kamu tidak hanya berhasil, Guntur. Kamu berkembang menjadi manusia yang memberi dampak." Kisah Guntur si penjual koran yang gigih bukanlah dongeng tentang kesuksesan instan. Ia adalah potret nyata tentang bagaimana ketekunan, integritas, dan kesiapan untuk belajar dapat membuka pintu-pintu yang bahkan tak terbayangkan. Pak Yadi, sang CEO, bukanlah dewa penolong. Ia adalah visioner yang paham bahwa investasi terbaik adalah pada manusia, pada karakter. Hubungan mereka telah berkembang dari mentor-mente menjadi partnership yang saling menghormati, bahkan persahabatan yang dalam. Dan di suatu pagi, saat Guntur kembali ke apartemennya, ia melihat ayahnya sedang membaca koran di balkon, bukan koran sisa, tapi edisi pagi yang segar. Rina sedang membuat sketsa desain baru di meja makan. Ia tersenyum. Perjalanan panjang dari perempatan nasib di Sudirman telah membawanya ke sini. Tapi ia tahu, ini bukan akhir. Ini hanya lembaran baru dari sebuah buku yang masih panjang. Masih banyak halaman yang harus diisi, masih banyak mimpi yang harus diwujudkan. Untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk banyak orang kecil lain yang masih berjuang di persimpangan-persimpangan jalan kehidupan mereka. Yang ia pegang teguh tetap sama, prinsip bahwa rezeki yang halal akan membawa berkah, dan bahwa kerja keras yang disertai kejujuran dan ketekunan, pada akhirnya, akan menemukan jalannya sendiri menuju cahaya. Lembaran baru telah terbuka, dan ceritanya akan terus ditulis dengan tinta pengabdian dan harapan.